Berjumpa hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai. Nggak kayak ngobrol sama Seger-Seger atau siapa satu lagi. Ferguson, Karena di sini Kopiatul, kekristenannya kekristenan yang taat, yang baik, penuh agape atau Ignatius. penuh kasih. Nah, kemarin nih Brother Antonius pengen bahas mengenai, ini aku pembuka aja ya, nanti Gurunda atau Akhialwan atau Unik yang lanjutin. Pengen ngebahas soal hari penghakiman. Karena di Ya, Yesaya 66 nomor 17 kan di sana yang makan babi dibantai gitu di hari penghakiman. Nah, silakan ya, Brother Antonius, gimana tanggapannya untuk Yesaya 66 nomor 17? ya sebenarnya simpel aja. Jadi gini, hukum Torah itu masih berlaku ya. Ya kan Yesus datang bukan untuk membinasakan hukum Torah, tetapi menggenapinya. Jadi artinya orang-orang yang percaya di dalam Yesus itu waktu itu saya sudah pernah jelasin itu seperti kebal atau seperti bebas dari hukum Torah, tetapi hukum Torah itu sendiri masih tidak berarti hilang gitu loh, tetap ada ya, tetap dituntut. Artinya orang-orang yang mengikatkan diri, yang terikat dengan hukum Torah itu akan dihakimi dengan hukum Torah. Siapakah mereka-mereka yang terikat oleh hukum Torah itu? Ya mereka-mereka itu adalah orang-orang Yahudi yang terikat sama hukum Torah begitu. Jadi mereka itu ya tidak boleh makan makanan haram tetap sampai sekarang gitu. Kalau mereka masih melakukannya, ya artinya mereka melanggar. Jadi pada saat kedatangan Yesus nanti, ya itu akan dihakimi, kan ada perkataan Yesus, engkau akan dihakimi oleh hukum Torah gitu. Nah itu akan dihakimi oleh hukum Torah begitu. Jadi mereka akan dibinasakan. Jadi artinya mereka yang terikat dengan hukum Torah tetapi tidak melakukan seluruh hukum Torah itu akan dipandang bersalah. Ya, jadi misalnya mereka bilang, oh saya sudah melakukan ini tidak makan makanan haram, tetapi mereka tidak memelihara hari Sabat, gitu. Nah itu dipandang bersalah. Jadi Satu, uh, ya. Satu jadi saja hukum Torah yang Yahudi dilanggar itu bersalah. jadi Yahudi ini yang bakal dibantai yang makan babi ini Yahudi sebelum Yesus atau Yahudi setelah Yesus juga? Semua. Jadi Yahudi setelah Yesus dan sebelum Yesus itu, ya kalau dibantai itu dalam arti begini ya, ya semua artinya mereka yang melanggar hukum Torah begitu. Yang bukan Ya, Yahudi gimana? kalau yang bukan Yahudi itu kan tidak terikat oleh hukum Torah, benar nggak? Enggak, yang Mereka, percaya Yesus Tuhan maksudnya. nah kalau orang sudah percaya sama Yesus itu sudah dibebaskan dari hukum Torah. Oh, jadi Begitu. ada dua barisan ya nanti di penghakiman, yang Yahudi sama yang percaya Yesus Tuhan gitu. Iya, jadi nanti begini ya betul. Jadi nanti ada ada beberapa malah gitu. Jadi ada penghakiman orang percaya ya, sama penghakiman orang tidak percaya. Penghakiman orang percaya itu adalah penghakiman dalam rangka membagi mahkota gitu ya, membagi upah, rewards. Kan Yesus bilang kamu memberikan air minum kepada orang terkecil itu aja sudah ada upahnya gitu loh. Ya jadi tidak ada lagi penghukuman di dalam orang-orang percaya, tetapi yang ada adalah upah. Jadi pengadilan terhadap orang-orang percaya nanti adalah pengadilan untuk upah ya, mahkota. Firman Tuhan mengatakan di surga nanti kemuliaan berbeda, sama seperti kemuliaan matahari dan kemuliaan bulan itu berbeda. Nah nanti orang-orang Kristen yang percaya itu juga kemuliaan berbeda-beda gitu loh, sesuai dengan perbuatan mereka masing-masing ya. Nah buat orang yang di luar itu akan ada penghakiman ya, nanti penghakiman di luar orang percaya, nanti masing-masing dihakimi menurut perbuatannya. Kalau memang orang Yahudi dihakimi menurut hukum Torah, orang yang lainnya dihakimi menurut hukum lainnya gitu. Dan masalah di sini begini, nanti banyak orang yang melakukan hukum Torah tuh banyak yang gagal karena hukum Torah itu sendiri tidak susah untuk dilakukan secara sempurna, dalam arti bukan sempurna artinya dia melakukan seluruh 630 mitzvot ya, tetapi mereka itu nanti ada yang berbohong gitu, misalnya nggak boleh berbohong, tapi tetap aja nanti mereka ada yang berbohong begitu ya, walaupun mereka mempersembahkan kurban bakaran gitu ya, tetapi nanti tetap aja nanti ada yang lewat gitu ya, artinya nanti banyak cacat celah gitu. Artinya hukum Torah juga tidak bisa menjamin keselamatan itu.
gitu ya. Iya kan Terus orang ujung-ujungnya kalau ada dosa dikit jatuh neraka, neraka kekal kan? betul, betul, betul. Hanya orang-orang yang bisa melakukan dengan benar-benar taat sekali gitu loh, gitu ya. Nah, Itu saya juga nggak tahu nanti pengadilannya seperti apa nanti yang hukum Torah itu gitu. nah sekarang posisinya begini, ketika ketika ada seorang misalnya pendeta percaya Yesus Tuhan, terus ada orang jahat percaya Yesus Tuhan, terus ada orang biasa-biasa aja percaya Yesus Tuhan, semua berarti di tingkatan yang sama di dalam surganya kekristenan ya berarti ya? Diselamatkan, tapi bukannya berarti di tingkat yang sama dalam arti kemuliaan sama ya. Jadi saya bisa menarasikan begini, kalau penjahat di sebelah kanan Yesus ya, dia bertobat. Nah, setelah dia bertobat, bagaimana perbuatan dia? Sayang sekali dia nggak ada kesempatan gitu ya untuk melakukan banyak hal gitu ya, termasuk perbuatan-perbuatan baik. Jadi jadi artinya nanti di surga itu rewards-nya nggak banyak gitu loh buat dia dibanding orang yang sudah bertobat, yang percaya Yesus itu sudah lama, tapi dia memanfaatkan waktu hidup dia untuk berbuat baik gitu loh ya, taat sama Kristus ya, berbuat baik, menghasilkan buah. Nah itu upah di surganya nanti akan besar begitu. Jadi sebenarnya kalau orang bilang enak dong di sebelah kanan Yesus, nanti aja di ujung-ujung mati kita bertobat. Sebenarnya tidak, terbalik gitu loh ya. Jadi dia sudah, masa anugerah dia hanya sedikit pada saat dia mau mati aja. Tapi orang yang berbahagia tuh orang yang mengenal Yesus udah jauh lama dan dia memanfaatkan waktunya untuk hal yang baik. Dan dia sangat berbahagia walaupun orang bilang, wah orang penjahat tuh enak, dia mungkin menikmati berbagai kehidupan dunia ya. Harta dia, mungkin dia udah ngerampok, terus dia banyak harta, terus dia udah nikmatin seks dan sebagainya ya. Kita boleh bilang semua kenikmatan dunia. Orang menganggap dia beruntung gitu, tetapi enggak, dia orang yang tidak banyak beruntung, karena kehidupan di surga nanti adalah kehidupan kekal ya. Jadi kehidupan yang tidak ada batas gitu ya, artinya kehidupan di dunia yang 89 sampai 100 tahun yang dinikmati manusia itu bagaikan setitik air di dalam lautan ya. Lautan itu ibarat surga gitu ya. Nah itu dia merasa rugi gitu loh, karena kenikmatannya di surga nanti itu selama-lamanya dibanding kenikmatan dunia yang ya sangat terbatas itu. Ya, Ya kalau kira-kira dalam begitu. Islam kan udah jelas gitu misalnya orang-orang yang makan harta anak yatim gitu kan, baik kufar ataupun muslim gitu misalnya tidak diampuni dosanya itu jatuhnya nanti ke neraka sa'ir misalnya kan kayak gitu. Terus nanti kalau ada orang yang sering berprasangka buruk jatuhnya ke neraka hutomah, neraka hutomah ya kayak gitu-gitu. Jadi ada ininya gitu. Dalam Islam itu jelas orang ini dosanya apa, banyak di mana, nanti dia akan ke neraka ini. Terus nanti kalau dosa ininya dosa ini udah habis nanti pindahin lagi ke neraka ini gitu-gitu kan. Nah, terus kalau untuk orang kufar sendiri dia ujung-ujungnya nerakanya jahanam dia, kayak gitu. Paling bawah, neraka paling bawah. Sama juga seperti orang-orang yang masuk surga gitu. Orang-orang masuk surga dilihat nilai ketaatannya gitu kan. Ada surga Aden nanti, ada Jannatul Firdaus, terus ada surga Khuldi, macam-macam tingkatannya ada gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kekristenan itu seperti itu juga kayaknya enggak deh, kayaknya enggak begitu deh, karena mau orang berbuat nggak ada pahala di kalian kan, nggak ada Ada pahala Pak, di kalian itu, keperbuatan baik ada, itu kan nggak dihitung. dihitung. Kan tadi saya udah ceritakan. Nah, di mana Yesus ngomong Apa kayak gitu? ada bahkan jika kamu memberikan segelas minum air aja kepada orang-orang karena dia muridku, dia tidak akan kehilangan upahnya begitu ya. Terus Yesus datang untuk membawa upahnya gitu. Jadi ada upah di situ. Ya, jadi Yesus mengatakan ada upah 30 kali lipat, 70 kali lipat, 100 kali lipat gitu ya. Itu menandakan 100 kali lipat itu sempurna. Ya ini yang pernah Bang Suma narasikan 100 istri ini gitu ya, yang diesegesikan sebagai 100 istri. Sebenarnya bukan 100 istri. 100 itu artinya upah yang sempurna gitu ya. Jadi upah yang paling tinggi. Ya, jadi artinya ada upah di situ. Gitu, Yesus datang membawa upah. Terus ada juga firman Tuhan di surat surat Paulus, saya lupa surat mana, bahwa kemuliaan kita nanti berbeda ya. Ada yang Itu kemuliaan firman Tuhan ya? seperti, iya firman Tuhan. Di Semua, surat-surat Paulus ada. iya ada surat-surat Paulus. Jadi Wow. kemuliaannya berbeda gitu ya, gitu. Nah ini sejalan dengan konsep keadilan Allah. Jadi Allah itu adil. Gak mungkin ya orang yang berbuat jahat kemudian bertobat di ujungnya
sama orang yang berbuat baik di awal-awalnya itu sama gitu, nggak mungkin. Begitu. Nah, Itu dibedakannya keadilan. gimana di dalam surga kekristenan? Kalau kita kan dari tingkatan. Upah ya, jadi begini di kitab Wahyu itu digambarkan ya, ada orang yang menerima upahnya tuh dalam bentuk misalnya dia saya membagi dua bagian ya. Pertama, orang yang disebut menjadi soko guru di dalam bait Allah ya. Artinya orang yang dekat sama Allah. Nah, itu yang upah yang paling besar gitu ya. Dia ada di tahta Allah, sekitar tahta Allah. Dia akan terpuaskan bersama tahta Allah. Mungkin orang dunia berpikir, wah apa enaknya sih dekat dengan Allah. Tapi nanti kebalik, orang yang paling menikmati itu hidupnya, itu orang yang ada di tahta Allah gitu. Nah, itu upah terbesar. Kedua, nanti dilihat dari mahkota atau kedudukan, kemuliaan yang tadi saya bilang ya. Jadi nanti ada orang yang mahkotanya besar ya, mahkota itu lambang kemuliaan tinggi ya. Dia akan memerintah bersama-sama dengan Yesus sebagai raja di atas tahtaku. Di situ Yesus bilang, engkau akan memerintah bersama-sama denganku di atas tahtaku, barang siapa yang menang. Nah, itu mereka akan bersama-sama sebagai raja memerintah bersama Kristus. Jadi Ya. sebagian jadi raja, sebagian lagi jadi penduduk biasa gitu ya di sorga tuh ya. Iya, ada tingkat-tingkat. Kemudian nanti ya ada juga mungkin nanti jadi bukan raja tapi mungkin ya kalau di dalam dunia ini sekelas camat kayak gitu, sekelas lurah gitu ya. Artinya seperti itu gitu. Punya kuasa juga tapi tidak sebagai raja gitu. Dan juga nanti ada ya seperti ada penduduk juga kayak seperti itu gitu. Jadi ada berbagai kedudukan. Yesus juga bilang kalau engkau barang siapa yang menambahkan dari hukum Torah ini, dia akan menempati kedudukan yang paling rendah di kerajaan surga gitu loh. Itu jadi jelas ada kedudukan di surga ya. Kemudian Yesus juga berkata waktu ibunya Yohanes sama siapa tuh Sebedius ya membawa putranya, dia minta sama Yesus nanti kalau pada saat engkau jadi raja, saya ingin masing-masing anaknya tuh didudukan sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus. Cuman konsepnya ibunya Yohanes itu adalah konsep mesianik yang dipahami oleh orang Yahudi pada umumnya, yaitu mesianik politik. Jadi nanti Yesus benar-benar duduk sebagai raja, menyingkirkan penjajah ya, itu Romawi. Nah, nanti dalam kerajaan itu kiri kanannya Yohanes dan satunya lagi gitu loh. Tetapi Yesus berkata, nanti Bapa yang tentukan dan apakah mereka sanggup meminum cawan yang akan kuminum gitu loh. Ya artinya mereka bisa aja mendapat kedudukan sangat terhormat, tetapi nanti mereka harus meminum cawan yang cawan itu artinya lambang penderitaan gitu loh. Mereka juga harus menderita. Gitu. Memang mereka menderita ya, murid-murid Yesus. Berarti menderitanya di dunia atau di setelah dunia? Di dunia ya, mereka menderita kan, mereka menjadi martir ya. Mereka menderita karena pengabaran Injil ya, disiksa, dipenjara dan akhirnya mereka menjadi martir. Sebelum kita ke Yesaya 66 lagi, ini yang soal surga gue mau nanya sekali. Kalau misalnya banyak raja nanti di sorga dengan penduduk yang sekian, lalu kemudian ketika hidup seperti malaikat, yang dimana kita berdua sama-sama mesti sepakat, malaikat di sorga itu bisa berontak. Bukankah kemungkinannya sangat besar akan terjadi peperangan di surga? Kalau menurut saya terbalik, kemungkinannya sangat kecil, sangat-sangat kecil. Ya, buktinya kejadiannya hanya sekali kan, pada saat ada Lucifer. Lucifer itu yang dia berikan hampir yang dibilang serupa dengan Allah itu, terus dia tergoda oleh kesombongannya gitu. Nah, jadi dia memberontak. Dia menyeret sepertiga malaikat di surga. Begitu. Nah, itu dia. Jadi nanti akan ada salah satu raja dari sekian banyak raja ini yang memberontak, meneruskan malaikat Lucifer itu. Saya nggak bisa memastikan ya. Kalau menurut iman saya, mestinya udah nggak lagi gitu ya. Tetapi saya tidak bisa pastikan. Tetapi yang jelas yang bisa saya pastikan kalau memang mereka berontak ya Allah dengan mudah gitu. Iya, nanti mereka dikirim lagi lah manusia berikutnya ke dunia dan berulang lagi, nggak habis-habis ceritanya. Kalau udah di kondisi seperti itu ya, udah abadi, itu nggak ada. Menurut saya tidak ada penebusan, sama seperti Lucifer. Ya, malaikat-malaikat itu tidak ada penebusan seperti itu. Ya, ini ada dua pandangan posisinya teologi. Begini, karena ketika berontak itu dosa. Betul kan? Betul. Terjadi lagi dosa waris berikutnya, berulang lagi. Betul. Turun lagi kalau gini,
Kalau ini soalnya ada pandangan berbeda, jadi saya nggak bisa, saya mewakili pandangan yang satunya lagi. Ada yang satu pandangan yang disebut universalism, universalism ya, artinya nanti di pandangan itu mengatakan pada akhirnya semua akan diselamatkan Iya, gitu loh. Ya, itu jadi dia. Itu ada dua yang meyakini begitu. Pertama Trinitarian Universalism sama Trinitarian Progresif. iya itu, Bukan. Progresif Kristen maksud gua. Itu sama dua-duanya. Itu iya. mau bukan Kristen pun akan masuk surganya Kristen katanya Ya, begitu. Pak Kores tahu ya itu. Jadi artinya Tahu dia bukan dong. hanya orang Kristen aja, tetapi para malaikat pun, Lucifer pun termasuk itu nanti akhirnya akan terselamatkan gitu loh. Iya, Jadi ini walaupun ditentang mereka mungkin habis-habisan oleh sempat konservatif Kristen. masuk ke surga juga, gitu mungkin hanya sedikit yang tidak selamat, dan tidak selamat itu terhilang gitu ya, maksudnya terhancurkan gitulah, kayak seperti hilang eksistensinya. Jadi ada yang pandangan seperti itu. Begitu ya, itu kalau buat saya masih misteri lah, saya nggak bisa mengatakan karena tidak tertulis di Alkitab seperti apa gitu. Jadi muncul dua pandangan seperti Iya, itu. karena apa yang diimani oleh progresif Kristen dan juga Trinitarian Universalism ini kalau gue bilang yang bisa berdamai dengan hukum kasihnya Yang kekristenan. universalisme itu ya. Iya, itu yang Ya. paling bisa berdamai dengan hukum kasih kekristenan. Karena yang namanya kasih itu unconditionally love. Betul sekali Pak. Cinta yang tidak perlu Kores timbal tahu balik. ya soal ini ya. Jahat apa Nggak jarang orang Muslim yang tahu masalah gini. Apa? Pak Kores tahu ya masalahnya, jarang orang Muslim karena banyak Kristen juga tidak tahu masalah seperti ini. Kores mah tahu. Iya. Inilah. Kita kan mempelajari ini sih denomini kayak gimana dan satu yang menarik progresif sama si universalism ini. Nah ini jadinya terkorelasi dengan Yesaya 66 nomor juga mempunyai jalur sendiri. Sorga apa namanya Tuhan juga bisa masuk artinya surga, begini gitu. Ini Pak, kalau diskusi sama yang diundang untuk masuk kerajaan Allah, orang yang sudah diundang tetapi dia menolak undangan, dia akan dicampakkan ke dalam kegelapan. Ya, jadi orang-orang Yahudi yang sudah menerima kabar Injil tetapi mereka menolak, mereka akan dicampakkan begitu loh. Ya, akan tidak masuk kerajaan Allah. Kemudian tapi orang-orang yang tidak mengerti gitu ya, mereka bisa dibenarkan. Nah, patokannya kalau orang Yahudi ya hukum Torah gitu loh. Kalau orang-orang di luar orang Yahudi, patokannya mungkin moralitas yang ada di dalam hati mereka. Ya, jadi hati nurani mereka yang akan semacam tolak ukurnya seperti itu gitu loh. Tapi orang sudah tetapi orang sudah mendengar Injil. Surga itu ya. Ya, ini pemahaman saya tidak, karena gini, konsep keselamatan tuh berbeda-beda gitu ya. Ada pandangan Calvinisme, ada pandangan Lutheran dan sebagainya. Jadi kalau Calvinis ini parah ini kalau Calvinis. Tapi memang dalil-dalilnya juga kuat. Kalau Calvinis itu dia predestinasi, tidak mempercayai kehendak bebas. Jadi orang yang masuk neraka dan juga orang yang masuk surga sudah ditentukan dari awal. Itu Calvinis. Iya, betul. Nah, begini. Jadi kalau saya mengimaninya begini, Pak. Kalau orang yang menerima undangan sebenarnya orang yang berbahagia. Mungkin orang berpikir, wah kalau gitu mendingan saya jangan dengar Injil aja supaya nanti saya nggak ada beban untuk dihakimi kalau saya nggak bisa menerima Injil itu. Sebenarnya enggak, karena orang-orang yang menerima Injil itu akan menjadi bangsa imamat ya, bangsa rajani. Itu ada di Petrus ya. Ini Petrus itu mengutip kembali imamat ya. Imamat, engkaulah bangsa terpilih, imamat yang rajani gitu. Jadi artinya umat yang akan memerintah bersama-sama sebagai raja dan imam. Nah, ini sebenarnya privilege ini diberikan kepada bangsa Israel. Ya, Musa menyatakan ini kepada bangsa Israel, engkaulah imamat yang raja. Tetapi bangsa Israel kemudian menolak Yesus, menolak kerajaan Allah. Makanya Yesus katakan kerajaan ini akan diberikan kepada bangsa lain gitu loh. Ya, akan diambil daripada engkau. Engkau itu siapa? Yaitu bangsa Israel. Nah, itu akan diberikan kepada kerajaan lain, kepada bangsa lain. Nah, bangsa lain itu apa?
yaitu bangsa rohani, bangsa Kristen gitu loh, yang disebut bangsa ini. Ya, Aku dong makanya nanya, Pin. Ya, ya. Nanti sebelum lanjut iya ya, ini Pin. aku mau udah sampai ke ujung kesimpulan. Oh iya, Berarti ya. yang bisa Lanjut. aku tangkap begini. Yahudi dan juga yang non Kristen dan non Yahudi ini bisa masuk kerajaan sorga tanpa perlu percaya Yesus itu Tuhan, Iya, jadi hanya melalui begini. moralitas saja kan gitu. Ya, Nah ini sekarang yang gimana? Ya jadi sekarang gini ya. yang kedua, apakah percaya Yesus cukup membuat kita nggak membuat kekristenan masuk surga? Iya, jadi begini, percaya artinya gini, percaya dengan Yesus itu dosa-dosanya sudah dihapuskan, dia pasti masuk surga dan dia jadi imamat yang rajani ya. Jadi dia akan memerintah bersama-sama Kristus nanti gitu loh. Ya, kalau yang mereka-mereka yang disebut tadi kemungkinan besar dia akan jadi rakyat gitu loh, rakyat yang diperintah seperti itu. Oke, walaupun kekristenan yang percaya Yesus Tuhan itu melakukan hal-hal yang berdosa di mata Tuhan. Ya, jadi begini, dosa itu ada dikatakan dosa yang membawa maut sama dosa yang tidak membawa maut. Selama mereka melakukan dosanya adalah sebatas dosa yang tidak membawa maut, mereka akan selamat. Gitu. Apakah seperti apa dosa yang tidak membawa maut itu? Ya, misalnya orang misalnya Pak Kores nih, Pak Kores nggak sengaja berbohong. Pak Kores sudah bertobat dari kebohongan gitu. Memang berusaha untuk hidup jujur, tetapi karena suatu hal Pak Kores nggak sengaja berbohong. Nah, itu dosa sebenarnya, tetapi itu dosa tidak membawa maut gitu ya. Atau Pak Kores sekali-sekali misalnya berbuat salah lah gitu loh, itu masih bisa dimaafkan gitu ya, tidak membawa maut. Tetapi kalau misalnya Pak Kores berbohong gitu, terus Pak Kores terus-menerus berbuat bohong gitu ya, tinggal di dalam kebohongan itu. Nah, itu adalah dosa yang membawa maut akhirnya gitu. Matang dosanya dan itu akan membuat Pak Kores binasa. Gitu. Oke, kalau begitu ya ini gue udah nangkep berarti apa ya jadinya ya apa yang penjelasan Brother Antonius ini ya Yesus bukanlah juru selamat yang mutlak gitu. Karena ujung-ujungnya balik lagi kepada diri kita sendiri. Begini Pak, Yesus adalah juru selamat yang mutlak karena dia mati untuk semua manusia dari zaman Adam sampai zaman akhir zaman nanti ya, untuk semua. Tetapi orang yang menerimanya, jadi orang harus menerimanya sebenarnya gitu loh. Ya, Nah, pada saat dia mendengar Injil, orang itu harus menerima ya, menerima dengan iman. Ya, dengan iman itu dia dibenarkan. Kan? Ujung-ujungnya kembali ke orang-orangnya kan, kembali ke orang-orangnya menerima atau tidak dan juga melakukan dosa atau tidak gitu. Sehingga juru selamat ini nggak mutlak, itu maksud gua. Karena kalau misalnya juru selamat itu mutlak harus seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Muhammad ketika ada orang yang berkata asyhadu anna Muhammad Rasulullah, salah satu dari syahadat kita, ini mau masuk neraka sedalam apapun Nabi Muhammad akan masuk dan juga menyelamatkan dia ke surga. Itu mutlak keselamatan yang kami punya. Jadi seluruh muslim ini ujung-ujungnya akan masuk surga. Kan sama dengan universalisme yang tadi saya ceritakan. Enggak, berbeda dong. Kalau universalism, yang non universalism pun akan masuk surga. Ini universalism, simpelnya itu universalism dan progresif Kristen itu adalah pluralis. Simpelnya itu. Enggak, gini Pak. Bukannya universal itu bukan dalam arti orang tidak percaya sama Yesus itu selamat, bukan begitu. Jadi pada akhirnya orang yang semua manusia akan diselamatkan, hanya sedikit yang tidak selamat, mungkin yang orang-orang sudah keras hati gitu ya. Gitu. Jadi dia memandang bahwa pada akhirnya itu di dunia atau di afterlife? Afterlife, Pak. Jadi mereka akan masuk ke hukuman dulu. Gak bisa. Gitu. Neraka kalian itu kekal, my bre. Udah masuk nggak bisa keluar. Enggak, makanya pandangan universitas itu tidak memandang seperti itu gitu loh. Neraka atau kekal dalam arti begini, Pak. Apinya itu tidak pernah padam. Tetapi orang tidak berarti orang itu tidak bisa diselamatkan dari api itu. Artinya kalau memang orang itu sudah terhukum, sudah selesai masa hukumannya, dalilnya gitu. Dalilnya kan keras sekali itu bahwa orang yang akan masuk neraka kekal. Iya, jadi gini, orang masuk neraka kekal dalam arti kalau orang itu tidak berubah ya dia akan selama-lamanya di neraka begitu. Ya nggak bisa. Ini pandangan universalim ya.
final vonis itu, udah final judgment. Iya, makanya Bisa tamat makanya di menurut neraka, pandangan nggak mana bisa Tobat lagi, Brother Anthony. universalism tidak begitu gitu loh. Universalism itu apa ya? Brother Antonius apa sih? Pak Antonius ini Krislam. Ini kayaknya memang yang makanya dia bilang dia tauhid. pluralis juga ini emang. Ya kalau misalnya intinya ke sana, intinya neraka itu tidak kekal, ya udahlah, aku hargai itu. Nah, silahkan Unik Rifa. Gue udah dapat kesimpulannya kok. Iya, Memang aku lucu intinya ya aja sih. keselamatan dari juru selamat ini nggak mutlak, itu aja sih. Silahkan Unik. Ya, sekarang pengertian mutlak apa dulu? Karena kalau pengertian mutlak seperti yang Pak Kores bilang tadi ya sama sebenarnya gitu. Sama dengan universalism. Enggak, karena tidak pernah ada tertulis Yesus itu tugasnya hanya hakim. Nggak sampai ngubuk-ngubuk ke neraka, karena Yesus nggak punya kuasa di neraka. Berbeda dengan Nabi Muhammad yang diberikan izin atas kehendak Allah bisa menyelamatkan orang-orang yang berada di neraka. Itu perbedaan. Iya, memang gini, memang tidak tertulis Yesus itu sampai ngubuk-ngubuk neraka, tetapi bukannya berarti Yesus tidak mampu menyelamatkan orang di neraka begitu loh. Memang nggak ada. Antonius, kecuali bisa dicarikan dalilnya Yesus bisa masuk neraka lalu menyelamatkan orang, silahkan. Selama itu sebenarnya ada, tetapi Yesus lebih apa ya? Yesus inferior daripada Nabi Muhammad SAW. Ini juga patokannya gini. udah banyak justru Yesus ada dalilnya, cuman ya memang turun ke dalam kerajaan maut gitu ya, dia mati dia turun itu kan sebelum hari panggilan, itu kan untuk orang-orang sebelum orang-orang yang artinya kan dia Yesus itu masuk ke sana untuk orang-orang di zamannya. Enggak, gini Pak Kores. Yesus telah mati sebelum zaman Yesus. Begini Pak Kores. Pak Kores kan bicara digeser untuk orang-orang. Iya, saya paham kan Pak Kores bicara kekuasaan Yesus, berarti Yesus kurang kuasa. Saya memberikan dalil bahwa Yesus Maha Kuasa. Yesus mengatakan kepadaku telah diberikan kuasa gitu ya. Jadi Yesus gini, sebentar. Izinkan saya selesaikan dulu. Sebentar. Izinkan saya selesaikan dulu, jangan dipotong. Yesus mengatakan di kunci kerajaan maut sudah ada di tangan dia, dan dia sudah turun, artinya perhentian itu. Sama, kerajaan maut beda. Kerajaan maut itu saya kasih tahu. Pak jangan potong dulu. Ini aku kasih tahu nih. Ada empat dalam kekristenan itu ada empat. Pertama surga, kedua firdaus, ketiga enggak juga begitu Pak. Neraka. Firdaus ini untuk orang-orang yang percaya Yesus Tuhan. Terus kemudian siapa satu lagi itu apa? Alam maut itu untuk orang-orang yang sebentar, Pak. Nah, nanti hari Pak Kores. Saya kasih tahu. Ya. Yang Pak Kores sebutnya tidak lengkap. Jadi gini, di neraka itu ya, yang disebut neraka itu ada beberapa tipe ya. Ada yang disebut Gehenom, yaitu satu. Itu nanti api yang turun dari surga, nanti itu Gehenom lah ya. Kedua yang disebut Hades, ya Hades itu alam maut, ya itu neraka juga. Ya tetapi itu alam maut, alam yang Pak Kores bilang itu perhentian sementara. Ya orang-orang yang mati di luar Kristus nanti masuk ke Hades itu. Ya itu udah neraka sebenarnya, tetapi sementara. Yang ketiga adalah Tartarus ya. Tartarus itu neraka, itu tempat penjara, relung-relung neraka di mana malaikat yang memberontak pada zaman Nabi Nuh ya, yang di mana malaikat yang disebut Watcher itu ada sama manusia itu sama enggak, beda Pak, beda. Ini sebentar. Nah, ya sih itulah nanti kita lanjut lagi dialognya Brother Antonius ini, kita berikan dulu ke yang lain. Ini ada Unik Rifa juga, terus ada Kang. Aku mau ngomong sama Umi Rifa yang suka fitnah ini. Umi Rifa itu fitnah kanuru, fitnah sang debater. Ini suaranya seger. Udah makan belum? Ternyata si sampah Umi Rifa banget mulutnya ini seger. Kami mengasihimu loh seger. Kami mengasihimu seger. Kami mengasihimu loh. Kenapa kamu tidak mengasihi musuhmu seger? Dengarkan suara penuh Roh Kudus. Dia pimpin. Allah suaranya Umi Rifa nih. Kasihan amat. Kenapa nggak mengasihi musuhmu seger?
Kupermalukan kalian di sini. Iya, Islam itu dipermalukan agama itu barbar, tahu nggak? kasihi dong, sambil dikasihi dong. Nggak bisa nggak mengasihi musuhmu. Dia fitnah orang di Kenapa rumah nggak bisa Nikana. Dia mengasihi fitnah orang musuhmu? di Nggak usah rumah diladeni, Nikana. biarin Mas. Nggak usah aja, diladeni. Pin. Malu-maluin, kalah Biar debat. Pin, Iya, itu lagi iya, penuhan. Kristen itu paling hebat lah kalau dialog, ilmu tafsir. Kanuru yang nggak tahu Kelvin, apa-apa. itu lagi Curhat kepenuhan, aja biarin dulu. Nah, aja. Marah dia ngomong dia, wah, aku terguncang, aku Dengerin sakit aja, hati. Pin. Kekristenan Dengerin selalu aja. menang dalam dialog, tapi Kiamat tidak hidup diakui. kau, kalah debat. Dengerin aja, Pin. Tidak, kekristenan kalah suka debat, menang main kalah fitnah debat. orang. Aku takut. Dalil-dalilnya Nggak ada main info, tafsir. Aku takut. Nah, Aku takut. ya kalah debat, main fitnah, Aduh, malu-maluin. kalah debat, kekristenan menang debat dia, kaya-kaya lah, dari debat kaya-kaya mereka. Ini nggak tahu. Aku takut. Aduh. Segar apa? Makan dulu. Bisa nggak jaga Kasihan, bahasamu? nggak tahu malu ya. Nggak bisa Iya, nggak itu. tahu malu. Udah dengerin aja dia, dengerin aja curhat. Dengerin Mereka aja, tahu udah. malu semua mereka. Biar Kita dia diam aja semua, biar dia Mereka ngomong ini, aja. Biar dia Kamu ngomong siapa? aja coba. Kalau Dia aja misalnya biar dia ngomong kasih itu kesempatan dia penuh ngomong kasih coba. banget. Pakai dalil apa dia? Enggak, aku Pakai dalil apa dia coba? dampak Asumsi. ini orang dulu. Dipermalukan di rumah mereka Iya. sendiri. Iya, dipermalukan. Nah, Emang dipermalukan karena Roh gitu. Kudus lu gak kuat untuk berdialog, Bye Bre. Bukannya Lu mau gitu, dibantu dia sama itu Roh Kudus juga orang. kalah dalam dialog, seger-seger. jelas-jelas udah Mana ada lu ditanya di Udah, blog? Pin, Seger, diam seger. aja. Biarkan dia curhat dulu. Kalau bisa mau memalukan, ngomong ya, sinyalnya bukan, diperbaiki dulu itu. Jalil soal Yesaya 66 nomor 17 di mana Tuhan membantu orang-orang yang makan babi, sekarang gak bisa gini, jawab aku lu. tanya Ya Umi nggak? Ripa dulu. Gak usah Jangan kau ngalih. sekarang. Jangan Gak usah kau sekarang. bela dia. Katanya lu menang debat. Cuma ngejelasin Biblos gak bisa. Jangan Bahasa kau Al-Quran bela dia. mentok. Aku tanya Gitu kan. Umi Ripa. Bawa hadis juga klepek-klepek gitu dibantai Nggak, lagi iya, nggak usah dengan hadis, penjelasan nggak yang usah hadis. tertulis. Tanya Umi Ripa dulu. Makanya lu itu ya. Kelvin, yang udah, muslim, diam yang dulu. muslim diam aja dulu. Diam, bisa diam aja kok. Dengerin Kelvin, aja diam. Muslim diam aja dulu. Kata kau, Jangan wah, kasih Uni Ripa kesempatan ini dia ngomong. fitnah Ya udah ya. ternyata. Muslim kan nggak makan rumput, Maaf, jadi diam ini dulu. udah apa kita tadi kacau sedikit karena ada seger-seger. Sekarang mari kita lanjut lagi dialog. Brother Antonio silakan. Afan, Gurunda, Afan dan Ikhwan. Aku dulu dong Karena ada gangguan sedikit. Ya silakan. Jadi begini teman-teman yang ada di seluruh penjuru kan yang udah nonton YouTube aku belakangan aku 2 rilis ini, si Seger itu kemarin masuk ke roomnya Apologet Kristen, ngaku muslim, kepergok sama aku. Jadi aku posting, dia ketahuan ngaku muslim, terus nanya-nanya Apologet Kristen, kan bahaya, udahlah ngaco, ngaku muslim, maksudnya apa coba? Jadi dia erosi dengan seperti itu, jadi akhirnya kepenuhan ya. Jadi jangan don't try at home ya teman-teman, jangan pernah Ya, lakukan sama hal Nikana itu itu dimanapun ya. Anda berada. Ah. Iya, itu terjadi hal itu. Dan kemudian sudahlah anggap segar-segar ini adalah Hiburan. apa hula-hula bam-bam dalam kehidupan ya, itu menyemarakan kehidupan, anggaplah itu. Kembali lagi ke Pak Antonius, aku cuma mau konfirmasi lagi atas apa yang Pak Antonius sampaikan kepada Kores tadi. Benar Pak, bisa bertaubat di neraka Pak? Iya, ini pandangan universalisme ya, artinya bukan yang tertulis di Bapak Alkitab. pakai pandangan Bahwa universalism selam- bukan? Artinya saya juga nggak bilang bahwa universal udah pasti benar, tetapi artinya universal itu artinya nanti pada akhirnya semua manusia diselamatkan ya. Jadi nanti di neraka itu nanti setelah mereka bayar, istilahnya begini, setelah mereka bayar hutang-hutangnya mereka gitu ya, terus mereka percaya sama Yesus gitu, itu akhirnya keluar dari neraka seperti itu. Artinya Ya, bisa ini tobat di contohnya. neraka Pak? Enggak itu aja. Ya, berarti ya bisa itu tobat di bisa, neraka. betul. Gitu. Itu salah satu pandangan dari Sadhu Sundar Singh ya, Sadhu Sundar Singh. Bahkan Lucifer pun nanti ceritanya- bisa tobat di neraka gitu Pak ya. Jangan-jangan itu saya nggak tahu. di neraka. Itu saya nggak tahu ini, itu. ini pertanyaan cium. Jadi begini. Aku pertanyaanku lagi serius ini. Lucifer nanti bisa tobat di neraka gitu Pak. Iya, kalau menurut seperti itu. Enak Ya. banget jadi Lucifer. Emang udahlah berontak bisa tobat lagi di neraka. Pak, Tapi kan dia pertanyaan harus kedua melewati nih. neraka yang ribuan atau jutaan tahun gitu loh. Iya, Yang oke lah. tersiksa. Di mana sedetik pun orang nggak suka. Ya kan? Ya,
Pak, pertanyaan kedua, setelah ini cuma 3 pertanyaan karena teman-teman banyak yang mau nanya. Pertanyaan kedua, neraka dalam konsep Kristen itu seperti apa sih Pak? Karena aku pernah dengar tuh dimusnahkan, dihilangkan. Itu bedanya apa Pak? Maksudnya apakah ada penyiksaan seperti disiksa, di neraka dihantam, atau dilenyapkan tiba-tiba hilang gitu aja gitu, atau gimana sih Pak? Aku masih belum ngeh gitu Pak. Coba Pak. Oke, Gimana? di Alkitab diceritakan bahwa neraka itu apinya tidak padam. Ada ulat-ulat yang tidak mati gitu ya. Ada ulat. Tidak ya terus tidak banyak diceritakan. Memang ada kitab-kitab apokrifa yang menceritakan secara detail ya. Kalau nggak salah tuh Apocalypse of Peter sama Apocalypse of Abraham. Saya lupa nama-nama kitabnya. Tapi itu dipandang apokrifa ya, artinya tidak bisa dipastikan apakah itu benar Rasul Petrus yang menulis gitu, kemudian apakah itu benar dari Abraham gitu ya. Gimana isinya Pak? Kontennya isinya apa Pak? Ya ada macam-macam, jadi ada seperti yang Bu Rifa tadi ceritakan, ada orang yang nanti lidahnya digantung seperti itu ya, itu orang berbohong gitu. Saya nggak hafal gitu, tapi nanti ada orang kalau di kitab apokrifa itu ada Apokzuma, ada nggak Pak? Oh nggak ada. Apokzuma nggak ada. Nggak ada ya. Apokores gitu kan, adanya cuma apokrifa. Oke. Ya, jadi gini, kitab apokrifa ini bukannya berarti sesat ya. Artinya begini, itu tidak bisa dipastikan gitu ya. Jadi kitab-kitab itu tidak dipastikan apakah itu benar dari firman Tuhan atau enggak. Tetapi ada juga sebagian yang bisa dipastikan itu bukan dari firman Tuhan ya. Bukan. Contohnya Injil-Injil yang berbau gnostik ya. Itu jelas ajarannya gnostik. Itu terus dibuat di abad kedua Masehi. Sortir-sortirnya gimana Pak? Mana yang benar, mana yang enggak, mana yang itu siapa Pak yang tahu? Dilihat dari kontennya aja. Kalau ajaran yang bertentangan dengan ajaran Injil sinoptik dan surat para rasul ya, itu ajaran gnostik ya. Itu bisa kita katakan itu bukan Injil yang benar ya. Misalnya seperti Injil, kalau nggak salah ya, Injil Maria Magdalena seperti itu gitu ya. Itu salah satunya gitu ya. Jadi kemudian tulisannya Marcion itu ajaran gnostik itu sebenarnya gitu yang ditentang oleh para rasul begitu. Jadi kalau misal kita, dan itu ditulis di abad berapa? Abad kedua ya, abad kedua seterusnya. Artinya begini ya, ada juga kitab-kitab yang kita nggak bisa bilang itu salah, tetapi ditulis di abad kedua, makanya tidak dimasukkan. Kenapa? Karena ditulis di abad kedua itu para saksi mata sudah mati. Ya artinya orang yang menulis itu tidak bisa meng-cross check. Beda misalnya dengan penulis Injil Lukas, misalnya Injil Matius ya, mereka hidup di zaman di mana para saksi-saksi mata, para murid-murid ini masih hidup. Suaranya Pak Amir kedengeran, nafasnya Pak Amir. Suaranya, nafasnya, desahannya sampai ke kita. Monggo lanjut Pak Antonius. Ya, mudah-mudahan itu nafas semangat ya, nafas semangat. Iya, oke, saya kan udah. mau nambah ini aja, nambah dari pertanyaannya dari Bu Rifa, nanti biar Bu Rifa yang lanjuti terkait dengan yang neraka tadi Pak. Karena keyakinan orang Kristen itu kan kalau orang dibangkitkan kan rohnya lagi bisa narik lidahnya yang tadi di neraka di mana Pak itu? Karena keyakinan orang Kristen, orang yang dibangkitkan kan rohnya katanya, roh kemuliaan atau roh gimana. Nah, yang dimaksud roh kemuliaan ini yang masuk surga kan rohnya itu Pak, bukan jasad kita yang masuk surga. Nah, terkait di dalam keyakinan neraka. Bapak di neraka itu disiksa, itu apanya yang disiksa Pak? Kalau rohnya yang bangkit itu rohnya. Monggo Pak. Hatinya silakan, Pak Amir, hatinya yang tersiksa. Iya, oke. Jadi gini Pak ya, yang dibangkitkan nanti sebenarnya bukan roh tetapi tubuh. Ya tubuh dibangkitkan. Jadi kalau buat orang Kristen nanti tubuhnya akan menerima tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitannya gitu. Berbeda dengan orang di luar Kristen. Nah, nanti mereka yang dibangkitkan itu yang Kristen itu kan masuk surga. Yang di luar Kristen itu, yang di luar percaya, yang tidak dianggap sebagai orang benar itu akan dicampakkan ke dalam Gehenna gitu loh. Nah sekarang kalau roh ya, sementara kita masih belum ada namanya masa kebangkitan, maka nanti yang akan masuk ke Taman Firdaus atau ke Hades itu adalah roh. Nah roh itu juga digambarkan punya namanya seperti semacam tubuh rohaniah, tubuh roh gitu loh. Ya jadi di situ contoh ya di Matius diceritakan bagaimana orang kaya dengan Lazarus ya. Orang Lazarus itu ditempatkan
di pangkuan Abraham, artinya bersama-sama Abraham ya, bukan di pangkunya dia, bukan. Itu di dalam surga gitu loh. Kemudian si orang kaya itu di neraka, dia menderita kesakitan oleh panasnya neraka. Nah itu sebenarnya roh, tetapi itu ada namanya tubuh roh seperti itu gitu loh. Nah tubuh roh itu bisa merasakan, ya bisa merasakan siksa neraka gitu. Tetapi itu sebenarnya roh dengan tubuh roh begitu. Ya, Boleh aku lanjut pertanyaan ya, nextnya silakan. biar terakhir, biar nanti yang lain juga kebagian. Jadi yang pertama di neraka ada ternyata penyiksaan dan juga pertaubatan menurut Pak Antonius. Yang kedua tadi soal pertobatan enggak, saya nggak bisa pastikan. Itu kan saya katakan itu pandangan apokrifa ya. Bukan dari apokrifa. kitab Gini, pandangan universalism. Universalism. Ya, saya nggak mengatakan itu udah pasti benar ya. Ya. Dan juga ada dari disebut dari kitab apokrifa, dan mudah-mudahan nggak ada lagi pernyataan dari kitab apok ame-ame belalang kupu-kupu. Oke, selanjutnya Pak, pertanyaan terakhir nih yang mungkin teman-teman yang lain juga ingin nambahin. Jadi aku pengen tahu tuh definisi kebinasaan yang dilakukan Yesus di waktu dia turun kedua itu maksudnya apa Pak? Kalau bahasa Indonesia kan kalau binasa tuh lenyap, hilang, dihancurkan gitu. Binasa maksud Yesus itu maksudnya apa Pak? Di 2 Tesalonika dia muncul menghembuskan nafas, membinasakan dengan nafasnya. Binasa. Itu maksudnya apa Pak? Ya kalau binasa itu ada 2 pengertian ya. Tubuhnya binasa, kemudian juga jiwanya binasa. Begitu. Hilang yang gitu, lenyap. Masuk ke dalam penghukuman ya, ke dalam Gehenom seperti itu. Gitu. Berarti binasa ini maksudnya nggak hilang lenyap gitu, tapi di neraka gitu maksudnya? Betul di neraka. Ini ada dalilnya nggak Pak? Iya ada di Wahyu ya, di Wahyu 22 ya. 22. Mereka yang namanya tidak ditemukan di dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke dalam lautan api. Inilah disebut kematian kedua gitu loh. Oh, jadi binasa di sini itu bukan hancur hilang gitu, karena kan di sini katanya ya di dalam kitab 2 Tesalonika nih ya. Soalnya gini Pak, kan pakai bahasa Indonesia nih, tapi kan teman-teman Kristen kan seneng tuh kalau bahasa Indonesia nanti definisinya ternyata apa gitu. Di Yesus itu kedua kali, kan tadi udah Kores ceritain tuh ada 4 fase. Yang pertama kebangkitan pertama ya kan, yang 1000 tahun hidup itu Pak. Aku nggak tahu apa itu yang disebut dengan Firdaus, aku nggak tahu tuh, nanti Kores bisa jelasin. Nah, waktu kebangkitan kedua ini tuh Yesus tuh menghembuskan, kalau nggak salah dari teman-teman Kristen lain tuh dimusnahkan, dihilangkan gitu loh Pak. Berarti Pak Antonius tidak memakai pemahaman itu. Berarti yang namanya dimusnahkan ini masuk ke neraka begitu. Iya, masuk ke Gehenna ya. Nah, terus itu tadi kan kalau seandainya ada tingkatan-tingkatan siksaan juga enggak Pak? Soalnya kan tingkatan kejahatan kan enggak semua sama gitu. Iya, saya meyakini begitu karena itu konsekuensi dari keadilan Allah ya. Nggak mungkin dong orang yang berdosa karena mencuri sama pembantai kayak Hitler itu sama gitu loh. Iya, dan ajaran seperti itu di mana tertulis? Di apokrifa ya Pak ya? Iya, yang menceritakan detail seperti itu adanya di Apocalypse of Peter, Apokalips dari Petrus. Petrus malahan, yang lain nggak ada gitu berarti ya? Ada tapi nggak detail ya, jadi nggak detail seperti apa gitu. Berarti mayoritas Kristen tidak terlalulah memahami hal ini karena adanya di kitab yang tidak terkanon gitu kan Pak? Iya betul. Jadi kalau saya sendiri pribadi begini ya, saya tidak berarti memandang apokrifa itu udah pasti salah, hanya tidak mempunyai otoritas saja. Ya tidak dianjurkan, kanon itu kan artinya tolak ukur, yang dianjurkan oleh Bapak Gereja ya. Nah contoh saya masih mengimani, saya pribadi ya, saya mengimani kitab Henokh gitu loh ya. Kitab Henokh itu kitab Makabe Pak? Makabe saya belum bisa pastikan ya, saya belum bisa pastikan. Jadi penentuan gitu. Ini siapa sih? Berarti diri sendiri gitu ya nentuinnya Pak ya? Kayak Enggak, Bapak kan udah dikasih yang tahu tentukan Bapak itu gitu, Bapak Gereja, makanya disebut kanon ya. Kanon itu kitab yang dijadikan tolak ukur untuk keimanan ya, keimanan Kristen, kalau Katolik gitu. Nah itu, tapi tidak berarti yang di luar itu harus salah gitu, belum tentu. Tetapi tidak dianjurkan aja, bukan kanon gitu loh. Bukan, maksud aku gini poinnya. Tadi Pak Antonius bilang nih anak aku nangis, nanti Pak Antonius lanjut dengan yang lain. Maksudnya gini, tadi Pak Antonius bilang, Bapak-bapak gereja itu tidak menganjurkan untuk membaca apokrifa, tapi Bapak malah mengambil apokrifa seperti kitab Henokh. Nah berarti intinya kan diserahkan kepada diri sendiri nih, walaupun Bapak-bapak gereja bilang jangan pegang ini, tapi ternyata Bapak juga mengambil pemahaman bahwa oh ini ternyata bisa diambil sebagai pegangan nih gitu. Jadi artinya kan terpulang kepada diri sendiri, suka-suka lu deh, lu mau ngambil kitab ini juga boleh
ini juga enggak gitu. Ya, itu pribadi saya. Tidak dianjurkan oleh Bapak Gereja, tetapi tidak dianjurkan dalam Bapak Ya Gereja. Tapi udahlah. itu pribadi saya sendiri ya. Oke. Ya, saya mengimani Oke deh. kitab Henok gitu loh. Itu aja deh, yang lain deh silakan. Anak aku udah nangis. Aku sapa dulu Pak Jody, Triteus. How are you? Thank you. Udah masuk di sini Pak Jody, Hindarto. Ya, monggo Bang Zuma dan teman-teman lain. Halo. Halo, Pak Jangan Jody. lari dulu Umi Ripa, jangan lari Aduh, dulu. Datang lagi Aku nih ada orang. satu pertanyaan buatmu Umi Ripa. Udah azan di sini. Seger-seger makan Jangan kabur dulu, dulu. berobat minum obat banyak-banyak. Iya, nah Suntik kan pu- fitnah lagi kan. Jangan lari dulu. Satu pertanyaan aja. Apa sih? Bisa nggak? Enggak bisa seger-seger. Aku takut sama kamu Ini seger. Ya aku takut. Yang lain diam. Bisa nggak Aku satu takut pertanyaan? sama seger-seger. Ya. Ya monggo yang sehat, yang silakan dilanjutkan diskusinya ya, yang sehat monggo. Ibu Uti. Yang jangan jiwanya fitnah sehat monggo Kanuru, dilanjut. jangan Saya fitnah sang mau debater. standby dulu. Yuk, Jangan Kang fitnah Emil, orang ya, silakan di TikTok Kang Emil ini, versus Pak, ya. segar-segar. Gas. Iya. Segar-segar ini orang gila ini. Jangan kau terguncang. Ayo aku Oh, satu Pak pertanyaan Aganio, aja. saya mau nanya Pak Pantius. Segar-segar lu gua ngomong sama orang gila ngomong sama Enggak, aku tanya ini tentang Alkitab ini Emil. Serius. Uniripa jangan kabur ya, pesanku buat Uniripa jangan fitnah Kanuru, fitnah Ibu Uti, fitnah sang debater. Jangan. Lu kok nggak bangga jadi Kristen, seger-seger? Malu-maluin. Lu kok nggak bangga jadi Kristen? di tempat lain lu ngaku Islam ke segar-segar. Jangan Kenapa lu nggak? malu-maluin ya Kalau lu kok Uniripa. nggak bangga menyembah Yesus? Iya bangga lah. Enggak ini aku Di tempat tanya kalian mana Lu tuh harus Juma, bangga kalau gitu, enggak mencium Juma. kaki manusia Yesus, Nah, sujud terguncang sembah kan? ke Yesus itu lu mesti bangga. Kores kau jangan dendam Kores kan WA aku ada. Gua mengasihimu, gua nggak pernah dendam gitu. Lu lapar Kok kayak gitu, gitu Bang masa Kores? gua Kita acting. dendam? Kita acting dulu di sini Kores. Kalau buang aja Bang Ores, males saya nih si segar ini. Oh ya udah, jangan seger gitu bentar dulu lah. ya. Lu jangan dulu ini biar Kang Emil bisa dialog dulu. Malu-maluin. Kalau misalnya Aku lu tanya malu-maluin tentang kekristenan Kores. di sini, kalau lu aku kan misalnya tanya tentang bikin Alkitab, susah di aku sini, tanya gua ilmu taruh waiting kalian, room loh. masalah Alkitab. Kalau waiting room aja lah. Makanya diam dulu. Iya, Jangan iya, biar dulu ntar, malu-maluin. nanti. Ternyata takut. Iya, iya, Takut iya. kalian, ya. Iya takut semua takut sama lu seger-seger. Sampai presiden juga takut sama lu. Ya, Udah. tunggu bentar. Emil dulu, Kang Emil dulu ya. Tunggu bentar. Yuk silakan. Pak Antemis, selamat siang Pak Antemis. Boleh saya tanya? Dikerasin dulu Kang Emil suaranya. Selamat siang, Pak Sekarang Emil. gimana sekarang? Gimana? Sama aja sih, udahlah lanjut. Gini, saya bawa ayat ya. Saya bawa ayat ini. Matius 21:31. Matius berapa? 21:31. 21 31. ayat 31. Iya. Ya. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Saya tanya sama Bang Antonius, apakah saat ayat ini bercerita, Yesus sudah salib kan? Yesus sudah belum disalib pada saat ini Yesus cerita. Ya. Belum salib kan? Mm-mm. Berarti kalau gitu perempuan-perempuan sundal itu sudah mendahului Yesus dong masuk ke dalam kerajaan surga. Gini, perempuan-perempuan sundal ini kan artinya luas ya, artinya bisa perempuan-perempuan sundal yang di masa akan datang, bisa di masa Yesus atau di masa sebelum Yesus gitu loh. Ya, kalau Ya, kan ini- ayat ini bercerita tentang kejadian Yesus itu belum disalibkan. Iya. Boleh dong, ya bahasanya. Jadi artinya Yesus sebelum disalibkan, perempuan sundal sebelum Yesus disalibkan itu sudah masuk surga. Iya. Contoh Sudah kan? Iya, betul. Iya, Betul, artinya perempuan sundal yang hidupnya sebelum zaman Yesus ya, seperti itu. Berarti udah masuk surga kan? Ya, yang bertobat ya, maksudnya perempuan sundal yang bertobat. Ya. Nah, Ya. saya bawa coba lihat di Matius 19:24. Matius berapa? 19:24. 19:24. Iya.
Ini enggak bisa dipulang dulu tuh, do. Matius 19:24. Oke, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, gimana Pak? Pada pasal 21 nomor 31, Yesus memberikan sebuah kebebasan sebuah apa namanya ya? Kalau saya bilang tiket VVIP kepada para pelacur dan pemburu cukai untuk masuk dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu kan surga kan, Pak Timis ya? Iya. Ya, kerajaan Allah. Nah, sementara dalam pasal 19 nomor 24, Yesus tidak sedikit pun memberikan peluang kepada orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Iya. Gimana Pak? Pertanyaannya apa? Iya. Nah, artinya sebelum Yesus disalibkan, orang-orang perempuan sundal telah dulu masuk ke kerajaan Allah daripada Yesus. Yesus kan belum masuk belum naik ke surga. Yesus itu datang dari surga, Pak. Bukan datang surga. Dalam ayat ini kan jelas itu. Ini siapa sih body shaming? Sorry, tadi yang body shaming Tante Uti ya? Iya, Tante Uti. Jangan gitu Tante Uti udah tua, masa ngejekin orang ngomong itu namanya. Tante jangan gitulah, udah tua tapi body shaming, nggak ada akhlak. Aku juga body shaming langsung. Nggak ada, aku nggak body shaming. Emang aku ngejekin siapa? Ini Bang Emil bicara seperti itu, Tante bebe itu maksudnya apa? Tante malu-maluin. Ini kalau gini ya, kayak gitu kelasnya. Pak. Kita kan kalau orang Islam kamu sendiri yang jahat busuk. Kalau enggak itu loh tadi Bang Emil lagi bicara terus dia maksudnya apa coba? Ngapain bilangnya udah tua? Kamu kan ya kan Tante emang udah tua, emang Tante masih muda. Itu bukan body shaming, itu fakta. Apa kamu merasa muda? Anakmu udah berapa? Aku udah tua loh, aku udah 35, aku nggak pernah ngaku muda. Kembali ke laptop. Kamu juga jelek. Kembali ke laptop. Ya. Aslinya Kembali ke laptop. Japrian aja. Kembali ke laptop. Kayak gitu ternyata. Aslinya kayak gitu ternyata Tante Uti ya. Munafik. Ternyata lonte sebelum Yesus disalib sudah masuk ke dalam kerajaan Allah ini. Iya, ngapain tiba-tiba langsung tuain orang cuma ngedaham. Yang ngejek dia yang playing victim, yang ngejek Bang Emil dia, terus dia yang merasa jadi korban. Ya ampun. Ya, yang siapa duluan sih, orang kita kan nyapa, cara kita menyapa. Nggak ada Tante Uti nyapa, Tante Uti bilang be, Bang Emil lagi ngobrol, Tante Uti langsung be gitu loh. Itu namanya body shaming, tau gak sih? Ngerti gak sih body shaming? Ya aku gak muna, aku kalau baik aku bilang baik, kalau jahat Tante aku Uti bilang tak bisa jahat. kondisikan diri, mohon admin Tante Uti dikondisikan. jahat. Mohon dikondisikan. Kita rugi mendengar sudah Uti. kayak gitu. Kita Munafik. butuh perkataan kayak gini. Admin tolong tegas admin. Yang tua-tua Tunjukkanlah ajaran kasih Anda Uti Watimena. Ajaran Paulus Yang tua-tua kayak dia nggak tua aja. yang tua-tua tahu diri ya. Yang tua-tua Bacain ayat kursi dong. Aku yang tua. Innaka laminal Coba yang tua-tua tahu diri. Udah dialognya lanjut. Oke. Lanjut, Bang Emil. Ya, oke, makasih. Makasih ya Bu Bunda. Artinya gini loh, Pak Jenius. Artinya gini loh, Bang Antonius. Artinya lonte-lonte atau sundal dalam bahasa terjemahan lamanya itu horse, Bang Antonius. Horse itu artinya pelacur, bukan perempuan sundal, pelacur. Dalam King James Version itu saya lihat itu horse, artinya pelacur itu. Artinya orang-orang perempuan lacur sebelum Yesus udah jelas masuk surga begitu ya, Bang Antonius. Ya, yang bertobat ya.
Nggak ada situ bertobat Bang Hafiz. Nah, gini loh. Nggak, maksudnya pasti bertobat. Sedangkan orang kaya aja susah tuh masuk kerajaan surga. Kenapa lonte-lonte dapat tiket VIP? Oke, saya jawab ya. Jadi gini, intinya dari Yesus sebenarnya adalah pertobatan ya. Jadi kalau penjahat sejahat apapun ya, atau pelacur seimoral apapun, selama akhirnya dia bertobat, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga gitu loh. Orang kaya nggak bisa bertobat. Iya, kalau tidak bertobat, intinya kuncinya di pertobatan. Orang kaya yang di pelacur. Jadi gini, ya sebentar, izinkan saya selesaikan dulu. Saya belum sampai ke situ. Jadi gini, oke, orang kaya. Orang kaya itu, jadi gini, kalau dia gini, orang kaya itu sebenarnya punya beban gitu ya. Jadi gini, kekayaan itu adalah anugerah daripada Tuhan, bener gak? Ya, orang kaya itu diberikan anugerah oleh Tuhan kekayaan. Nah, ada perkataan firman Tuhan begini, semakin banyak engkau diberi, semakin banyak engkau akan dituntut gitu ya. Nah, orang kaya yang banyak diberi ini akan dituntut pula dari dia gitu ya. Tuntutnya misalnya seperti apa? Misalnya bagaimana gitu loh dengan orang-orang miskin gitu ya. Dia udah menolong orang-orang miskin nggak gitu, dia menolong saudara-saudaranya nggak gitu, atau sebaliknya. Semua orang kaya yang pelit. Iya, sebentar. Saya selesaikan dulu. Ya, saya selesaikan dulu. Jadi ya termaksud godaan-godaan kekayaan dia gitu ya. Jadi misalnya orang kaya itu misalnya pada saat dia mengalami kesusahan gitu ya, orang yang tidak kaya dia akan berdoa dulu cari Tuhan gitu. Tetapi orang kaya tergoda sebaliknya, dia memakai kekayaan dia cari dokter yang rumah sakit yang di Singapura atau gimana gitu ya. Itu hal-hal yang membuat orang itu susah gitu dalam masuk kerajaan Allah gitu. Tetapi bukannya berarti orang kaya tidak bisa masuk kerajaan surga. Bisa. Contohnya Daud ya. Daud itu sekali kaya. lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor onta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Berarti jadi orang kaya itu dalam Kristen itu nggak bisa masuk surga. Gini, makanya izinkan saya selesaikan dulu ya. Itu saya belum selesai. Ya kan sudah saya. Nah gini. Iya, lanjutkan ya. Kemudian gini, yang ketiga ya, ini menarik ini. Jadi lubang jarum yang dimaksud itu bukanlah lubang jarum seperti yang kita lihat ya, itu suatu sebutan. Lubang jarumnya besar gitu ya, lebih besar daripada unta gitu maksudnya. Iya, sebentar Pak, izinkan saya selesaikan dulu Pak. Ya, lubang jarum yang ke situ adalah suatu tempat lokasi di mana ada semacam pintu ya, pintu gua, semacam gua tapi sangat sempit sekali gitu ya. Nah, itu susah dimasukin ya. Onta mau masuk situ harus bisa masuk tetap. Sebentar Pak, sebentar ya. Pak, sebentar, jangan diarahkan dong jawaban saya. Gitu ya. Jadi onta itu untuk masuk seperti itu ya, bukan yang nggak bisa, tetapi dia harus melepaskan beban-beban dia gitu loh Pak. Ya, onta itu kan selalu membawa beban Pak di atas punggungnya. Jadi onta itu harus masuknya tuh dia lepaskan semua beban dan dia harus seperti merangkak begitu gitu ya. Itu lubang jarumnya yang ada di Israel seperti itu yang dimaksud Pak. Gitu. Jadi onta tetap bisa masuk, tetapi harus melepaskan beban-beban. Nah, itu gambaran Pak. Kalau kita mau mudah masuk surga, kita harus melepaskan beban-beban yang ada di dunia gitu loh Pak. Gitu. Jadi itu salah satu beban yang ada di dunia itu kekayaan gitu Pak. Ya, karena semakin walaupun dia diberikan kenikmatan, tetapi banyak juga akan dituntut dari orang itu gitu ya dalam memanage kekayaan dia. Oke, gini loh Pak Antinius. Oke, dalam Matius 21:31, Yesus memberikan sebuah keleluasaan, kebebasan. Kalau saya bilang tiket VVIP kepada para pelacur dan para pemungut cukai untuk masuk ke kerajaan Allah, walaupun dia bertobat lah, bagaimana lah. Tapi Yesus di situ memberikan sebuah keleluasaan yang besar. Nah, tapi dalam Matius 19:24, orang kaya itu tidak terlalu pelit. Orang kaya itu tidak selalu tidak care kepada tetangganya atau apa gimana. Ada juga orang yang kaya yang bertobat atau yang gimana. Tapi dalam ayat ini jelas, sekali lagi aku berkata lebih mudah seekor unta
masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Artinya sama dengan kalau istilah begini, menunggu gagak berbulu putih baru bisa orang kaya itu masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi dalam Matius 21:31 sangat besar sekali peluang daripada lonte-lonte pelacur untuk masuk dalam kerajaan Allah. Apalagi waktu itu Yesus belum disalib. Ya, oke, saya jawab ya. Ya, jadi sebenarnya tadi saya udah jawab, Pak. Yang dimaksud lubang jarum itu bukan lubang jarum beneran. Ya, artinya tidak sesusah yang Bapak ceritakan. Ya, makanya tolong jangan dipotong, Pak. Jadi artinya tidak sesusah yang Bapak bayangkan. Dan yang dimaksud di Matius tadi lonte-lonte tadi itu lonte yang bertobat gitu loh, Pak. Ya, jangan kita berpikir ambil yang ekstrim satu sama ekstrim yang lain. Jadi orang yang sudah bertobat ya dibanding sama orang yang bertobat masuk tapi dia kaya ya akan lebih mudah memang orang yang bertobat tetapi yang tidak kaya gitu ya, tidak kaya karena kekayaan itu seringkali membuat orang itu beban secara rohani gitu ya, seringkali menyeret kepada dunia. Ya, saya udah kasih contoh tadi, misalnya Bapak punya kekayaan nih bermiliar-miliar ya, puluhan miliar, terus Bapak sakit gitu loh. Kalau orang miskin yang sakit apa? Dia cari Tuhan. Tapi orang yang kaya, dia biasanya nggak selalu, tapi biasanya tergoda untuk pakai kekayaan dia gitu loh. Ya, jadi kalaupun Bapak kena kanker gitu, Bapak berpikir mudah gitu loh. Jadi artinya Yesus bercerita pada saat itu kan. Sebentar ya. Iya, ini kan ayat ini kan bercerita tentang para ya, Bapak kan ada berapa pertanyaan nih, Pak. Bapak mengajukan pertanyaan sebenarnya ada berapa pertanyaan. Jadi Bapak satu-satu, saya menjawab tuh nggak bisa sekaligus gitu loh, Pak. Ya, saya menjawab dari yang itu dulu yang Bapak ceritakan bahwa seolah-olah ini susah gitu. Tidak sesusah itu gitu loh. Ya, kemudian lonte, tetapi lonte bertobat artinya poinnya adalah poin pertobatan gitu loh, bukan poin kedudukan dia sebagai lonte dan satunya lagi orang kaya. Jangan bukan. pakai istilah LONTE dong, pakai istilah yang lebih ini Oh lagi. ya udah, pelacur ya, oke. Pelacur ya. Ya. Nah, sekarang masalah Yesus sudah di surga atau belum itu tidak menjadi masalah karena sebelum Yesus datang ke dunia udah banyak yang masuk ke dalam surga ya. Surga di sini artinya Firdaus Allah ya. Contohnya Henok ya. Henok itu diangkat ke surga gitu loh. Artinya kan sudah ada yang ke surga ya. Henok kemudian juga Elia sudah diangkat ke surga gitu loh. Jadi tidak masalah, tidak berarti harus Yesus dulu karena memang Yesus juga berasal dari surga. Yesus itu udah dari surga jauh hari sebelum orang pertama yang masuk ke surga gitu loh. Sebelum Henok atau ada di surga. Udah Bapak. Udah. Enggak, ayat ini kan bercerita tentang saat itu kan, bukan tentang saat ini. Saat itu kan, ayat 19:24 itu dan Matius 1:31 itu bercerita pada saat itu kan. Enggak, semua Pak. Semua masa Pak. Ini kan Yesus berkata kepada para muridnya. Iya. Yesus berkata pada murid-murid tapi tidak berarti hanya berlaku pada saat Yesus gitu loh. Berlaku sama kayak Abraham Pak. Apakah Abraham berarti masuk neraka? Kan masuk surga Pak. Kan, setelah kontinu kan, artinya berkesinambungan kan. Berarti pada saat itu orang kaya yang belum mengenal rumah sakit seperti Bapak Adrinius umpamakan. Bisa ulang lagi Pak. Saya nggak nangkap tadi karena kita bicara barengan Pak. Saya jadi nggak nangkap gitu loh. Kalau bisa sih gini Pak. Pada saat saya jelasin Bapak jangan bicara. Nanti pada saat Bapak bicara saya nggak potong gitu Pak. Jadi biar sama-sama mengalir gitu. Bapak Adrinius jelaskan, makanya saya tanya udah kata Pak kan. Makanya saya cuma menyanggah ini. Pasti pada saat ayat ini, ketika Yesus berbicara pada muridnya, kan belum ada rumah sakit kan Bapak ibaratkan tadi orang kaya masuk rumah sakit, nah orang sekarang masuk yang orang miskin masuk rumah yang bisa masuk rumah sakit. Ayat ini bercerita pada saat itu, ketika orang-orang kaya. Nah, Yesus memberikan sebuah pengajaran kepada muridnya. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, jelas dalam ayat ini kalau Yesus itu tidak memberikan ruang sedikit pun pada orang kaya, tidak memberikan ruang sedikit pun kepada yang punya duit untuk masuk dalam kerajaan Allah. Sementara yang saya bilang tadi dalam Matius 21:31, Yesus memberikan sebuah kebebasan, memberikan peluang sebesar-besarnya. Kalau Bapak bilang, pelacur bertobat, apakah di sini orang kaya tidak bisa bertobat? Kenapa nggak dibilang di sini orang kaya bisa bertobat, bisa masuk dalam kerajaan Allah? Ya, oke, saya jawab ya. Ya, loh Pak, tadi kan saya udah jawab Pak. Yang dimaksud lubang unta itu apa?
ya, lubang jarum. Ya, itu suatu lubang yang ada di Israel yang disebut dengan lubang jarum. Itu suatu tempat di mana orang termasuk unta bisa masuk. Tetapi unta itu harus melepaskan bebannya dan harus merangkak gitu masuk situ, makanya disebut lubang jarum. Artinya tidak seperti yang Bapak ceritakan, itu sebenarnya udah menjawab. Ya, itu bisa masuk, tidak sesusah itu, tapi memang susah masuk. Artinya dia harus melepaskan beban-beban dunia. Ya, salah satunya yaitu beban dia terhadap kekayaan tersebut. Ya, bukannya berarti mereka nggak bisa masuk. Saya udah kasih contoh, Abraham tuh orang kaya, Daud orang kaya gitu loh. Gitu. Nah, terus Bang kemudian bentar dulu Pak Adres. Bang Kores, coba lihat dong di original teksnya. Bang Kores. Ya udah, makasih Pak Adres. Ya, orang pelacur itu tidak berarti pengertiannya VVIP bagaimana ya. Artinya semua orang bertobat itu akan Kores lancar menjauh masuk dari surga. perangkat mungkin. Saya yang monitor siapa lagi di sini yang monitor? Artinya orang kaya sama pelacur itu masuk surga kalau dua-duanya bertobat. Cuman orang kaya itu gangguan dunianya lebih besar gitu loh dibanding pelacur yang bertobat. Ada yang lagi yang ingin membuka diskusi, mungkin siapa ini yang Raisen ada nggak ya? Nggak ada. Kores mungkin pada sholat kali ya. Kores, Bang Zuma, yang lainnya mungkin siapa lagi? Iya dek. Ini nih Bang Zuma. Udah, aku lagi makan. Si Kelvin dipanggil-panggil. Monggo Bang Zuma dilanjut ngobrol-ngobrol indahnya dengan Pak Antonius. Ini ada Pak Dewart juga, ada Pak Jody juga. Kalau ada yang ingin, ini ada Pak Dani juga. Kalau ada yang ingin diskusi atau ingin apa, monggo, raisen aja. Kita lagi santuy, lagi hari Minggu kita. Monggo Bang Zuma. Baik. Makasih Bang siapa nih? Antonius masih bisa dialog? Iya, silakan Pak. Mungkin 1 jam aja. Oke, 1 jam untuk Bang Zuma. Baik, makasih ya Bang. Ya, soalnya saya mau pergi habis ini. Siap. Saya dari tadi nyimak dari paparan Abang, ya saya melihat bahwa sebenarnya di situ ada secerca harapan untuk apa ini? Untuk mendapatkan hidayah dalam pandangan Islam gitu loh. Saya melihat bagaimana kemudian di awal tadi Abang berbicara mengenai keselamatan versi yang diterangkan kemudian oleh Yesus di dalam pengajarannya berdasar terhadap kitab yang Anda imani sebagai kitab suci. Jadi gini, kami yakin sekali bahwa teman-teman Kristen itu meyakini Yesus itu sebagai korban penebusan dosa. Sertifikat bagi keselamatan Kristen sebagai keturunan Adam agar terhindar dari kebinasaan kekal di dalam neraka. Namun kalau kita melihat secara kritis ya, bagaimana kemudian Yesus yang datang kepada Bani Israel itu tidak pernah mengajarkan adanya konsep yang kemudian diimani oleh sahabat Kristen sebagai dosa waris, dan adanya keharusan bagi Yesus untuk menebus itu, sehingga orang yang terselamatkan masuk ke surga adalah mereka yang percaya kepada Yesus. Nah, namun sejatinya tentang konsep penebusan dosa ketika dipercayai itu bukan percaya kepada Yesus, tetapi percaya kepada Dia yang mengusung konsep ini. Kalau Yesus itu berdasarkan kitab sahabat saya di dalam Markus pasal 10 nomor 17 sampai nomor 19 itu dikisahkan begini. Ketika ada seorang yang bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ini kunci. Hidup kekal itu berarti surga. Kalau di Islam itu dikenal dengan jannah. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, Yesus menjawab apa? 1, mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada seorang orang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Nah, apa itu? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormati kedua orang tua. Ajaran keselamatan ini yang kemudian Yesus
ajarkan kepada Bani Israel. Gamblang, tidak ribet, ya, tidak memerlukan penafsiran, tidak memerlukan asumsi, bahwa untuk mencapai keselamatan seseorang, menurut Yesus harus mentaati hukum Taurat. Kita bisa melihat di dalam Yesaya 49, nomor 26, Hosea 13, nomor 4, dan seterusnya. Keselamatan itu menurut Yesus adalah mentaati perintah Tuhan. Dan tidak ada satupun data di dalam kitab Sahabat Kristen yang mengatakan keselamatan itu berdasarkan pengajaran Yesus, ya. Keselamatan itu adalah menuhankan Dia, mengimani Dia sebagai juru selamat, mengimani Dia sebagai alat untuk menebus dosa manusia. Bahkan di dalam Yehezkiel, kalau kita melihat dalam pasal 18, nomor 20 sampai 23, orang yang berbuat dosa itulah yang harus menanggung dosa. Bukan anak, bukan ayah, tapi masing-masing orang bertanggung jawab terhadap apa yang kemudian mereka lakukan. Nah, lalu dari mana asal konsep penebusan dosa ini? Saya pribadi telah menelusuri Bible. Ternyata yang saya temukan adalah sejak zaman Adam hingga zaman sebelum Yesus lahir, tidak ada seorang yang menerima pengajaran dari para nabi dan orang-orang suci tentang adanya dosa waris dan adanya keharusan untuk menebusnya. Nah, begitu juga pada masa mulai dilahirkannya Yesus. Sampai kepada Yesus itu berdakwah kepada Bani Israel. Ajaran doktrin penebusan dosa itu tidak ditemukan. Tidak pernah Yesus tekankan kepada Bani Israel. Bahkan Yesus ribut dengan Bani Israel hanya dalam konsep Yesus menyadarkan mereka bahwa Dia adalah utusan Tuhan. Bukan Tuhan yang datang dalam rupa manusia untuk kemudian mati di tangan manusia untuk menebus dosa manusia. Nah, sedikit lagi dari saya, Bang, nanti coba disikapi seperti apa harusnya seharusnya untuk mencari solusi bagi saya pribadi. Begini, di dalam Lukas 13 nomor 23, 24 ada orang yang berkata kepada Yesus, ya, Tuhan, sedikit saja ke orang yang diselamatkan. Ini terkait dengan dialog Abang dengan teman-teman Muslim yang tadi. Sedikit saja ke orang yang diselamatkan, kata orang-orang yang ada pada masa itu kepada Yesus. Apa jawab Yesus? Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Nah, lalu kemudian di dalam Matius 5 pasal 20, maka aku berkata kepadamu, ini lagi-lagi Yesus yang berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Torah dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam Lukas 12 pasal 5, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Nah, menurut Abang, Yesus ini ketika datang kepada Bani Israel, itu minta kepada orang-orang yang ada pada zamannya untuk kemudian takut kepada esensi di luar daripada Yesus. Siapa Dia, Bang, yang Yesus perkenalkan kepada Bani Israel? Apakah itu Yesus sendiri atau ada pribadi lain di luar yang jauh lebih berkuasa daripada Yesus? Umat Islam mengakui Yesus hakim, Yesus punya kuasa, Yesus punya mujizat. Umat Islam akui itu. Tetapi lagi-lagi diluruskan oleh kitab Abang, Yohanes 5 pasal 27, Yesus diberi kuasa, alasannya karena Dia adalah anak manusia. Nah, ini yang perlu saya tahu dari Abang saya, siapa Dia yang mampu membunuh makhluk manusia, lalu melemparkan manusia ke dalam neraka? Silakan. Baik, Mbak Suma, ya. Jadi silakan, ini ada banyak, terima kasih. Ada banyak poin yang saya tangkap. Mungkin saya nggak 100% hafal, tapi saya coba jawab satu-satu, ya. Pertama, mengenai dosa waris. Memang dosa waris itu, jadi gini, dosa waris itu sebenarnya pemahamannya adalah manusia itu punya tabiat dosa, ya. Bukannya berarti dosa yang dilakukan, tetapi tabiat dosa. Tabiat dosa itu timbul akibat
kejatuhan manusia di dalam dosa, yaitu akibat dosa Adam dan Hawa, sehingga setiap orang punya tabiat untuk berbuat dosa. Jadi orang dilahirkan walaupun dia nggak diajarin berbohong, dia cenderung berbohong seperti itu. Jadi ada tabiat dosa, dan itu juga dipandang sebagai dosa gitu ya. Kemudian memang tidak disebut ya, istilah terminologi dosa waris ini tidak disebut di dalam Perjanjian Lama gitu. Tetapi konsepnya ini sebenarnya jelas bahwa semua orang karena manusia jatuh ke dalam dosa, semua manusia juga punya tabiat untuk berbuat dosa begitu. Nah, kemudian tadi Bang Suma bilang ya, keselamatan itu dilakukan melalui hukum Torah ya, kalau nggak saya salah tangkap seperti itu gitu. Tetapi ini yang saya bilang, kalau kami Kristen itu harus sola scriptura. Ya, sola scriptura artinya kami harus mentaati semua ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab, tidak boleh mengabaikan. Kalau orang-orang lain yang bukan Kristen mungkin lebih enak ya, hanya bisa mencomot ayat sebagian lalu dieisegesiskan menurut apa yang sudah dia pahami sebelumnya, tidak mempedulikan ayat lain. Tetapi kami tidak bisa. Nah, contoh nih ya, keselamatan oleh iman pada Yesus Kristus. Yesus Kristus sendiri berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini artinya apa? Ini artinya ajaran Yesus bahwa dia datang itu sebagai anaknya yang tunggal, itu adalah karunia dari Allah, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa gitu ya, memperoleh hidup kekal. Jadi jelas ini Yesus sendiri yang mengajarkan ya. Kemudian Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi, jikalau engkau tidak percaya bahwa akulah dia, maka engkau akan mati di dalam dosa-dosamu gitu loh. Ya, dia yang dimaksud itu adalah Bapa. Jadi ini ada faktor keimanan terhadap Yesus Kristus. Jadi kalau mereka tidak percaya kepada Yesus ya, Yesus sebagai Bapa, mereka akan mati dalam dosa-dosanya gitu. Nah, kemudian Yesus juga berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa melalui aku ya. Jadi artinya hanya Yesus itu jalan keselamatan. Orang yang tidak melalui Yesus, dia tidak akan sampai kepada Bapa. Jadi jelas ini ajaran Yesus ya. Kemudian juga rasul-rasul lain juga menguatkannya ya, seperti Rasul Paulus mengatakan, sesungguhnya di kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang diberikan yang olehnya bisa memperoleh hidup yang kekal gitu ya. Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam satu orang ini yang bernama Yesus Kristus. Nah, itulah yang saya percayain. Jadi memang betul bahwa keselamatan itu oleh karena iman. Ya, iman terhadap Yesus. Pada saat Yesus belum datang, ya, memang imannya bukan dipatokan kepada Yesus. Ya, jadi seperti Abraham itu dibenarkan karena iman. Ya, Abraham itu nggak bisa dibilang 100% benar gitu ya. Dia juga dia juga melakukan ekspedisi militer gitu ya, mengalahkan ini dan itu. Dia juga tidak, walaupun dia dikenal sebagai orang yang sangat bermurah hati dan sebagainya, dia tidak berarti dia tidak berdosa gitu ya. Begitu juga dengan nabi-nabi lain gitu. Tetapi mereka dibenarkan karena apa? Karena iman gitu ya. Abraham percaya kepada Hashem gitu ya. Yesus belum datang gitu ya. Jadi patokan imannya berbeda. Pada saat Yesus datang itu percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kemudian tadi Bang Suma mengatakan bahwa itu ajaran siapa? Masalah dosa, balik lagi ke dosa waris ya. Dosa itu ditanggung. Tadi Bang Suma sudah memberikan satu ayat, saya lupa ayat mana, dikatakan bahwa setiap orang menanggung, masing-masing manusia menanggung dosanya masing-masing. Itu betul, setuju. Jadi Bang Suma nggak mungkin menanggung dosa anak-anak Bang Suma. Dan tidak mungkin menanggung dosa istri atau orang tua Bang Suma. Masing-masing ditanggung oleh dirinya sendiri. Karena semua manusia tidak berhak, tidak layak untuk menanggung dosa orang lain. Tetapi ada satu orang yang sanggup, yang layak untuk menanggung dosa. Ya, orang itu bernama Yesus. Dan orang itu sudah diramalkan di dalam kitab Tanak ya. Saya sebut ya, contoh ya di kitab Yesaya 53. Di situ dinarasikan ya seorang hamba yang menderita. Dia mati sebagai apa? Untuk menebus dosa manusia. Ya, ini saya coba bacakan nih. Saya coba cari di ayat 53 ayat 12 ya.
Yesaya 53:12. Di sini dikatakan demikian. Nah, saya share aja deh, saya share screen ya. Izinkan saya share screen. Nah, ini dia. Ayat 12-nya ya. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ya, artinya ada orang ini yang bisa ya menanggung dosa banyak orang. Siapa dia? Ya, ini nubuatan, ini ramalan terhadap seorang hamba Allah. Ya, kami mengatakan sebagai Mesias, ya. Jadi kalau kita baca di ayat 53 ayat 2-nya, katakan demikian. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan sembarangan tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita mengingat dia. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak mengasihi Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia terkena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ya, oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpang kepadanya. Ya, ini mendatangkan keselamatan buat kita gitu. Ada satu orang yang bisa ini. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, ya, oleh luka-lukanya, ya, oleh darahnya, darah Yesus kita sebut. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ya, ini yang disebut dengan menimpakan dosa-dosanya ke atas dia, ya, membuat dia menjadi kutuk yang memenuhi nubuatan, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba. Ya, ini pada saat Yesus dihakimi, tidak membuka mulutnya. Yang dibawa kemana seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulut, sudah penahanan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Gitu ya, ini satu orang yang menanggung. Ya, ini yang tadi udah kita baca, orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, dan dalam matinya ia di antara para penjahat-penjahat. Nah, jadi jelas ya, ini ada, Pak, nggak bisa kita abaikan. Jadi kita nggak bisa bilang di Torah atau di Tanakh itu tidak ada konsep penebusan dosa. Ini contoh Yesaya 53, konsep penebusan dosa oleh Mesias yang akan datang, yang digenapi oleh Yesus Kristus. Begitu. Kemudian tadi poin apa lagi ya tadi ya? Sementara itu aja ya yang saya ingat. Terima kasih. Silakan. Oke, baik. Jadi kalau misalnya Abang kemudian mengambil kitabnya agama lain, dalam hal ini Yahudi, Yesaya 53, ya, untuk kemudian menyatakan bahwa itu adalah nubuatan untuk Yesus, ya sayang sekali yang punya kitab tidak mengimani itu, karena memang tidak berdasar terhadap apa yang tertuang di dalam kitab mereka, karena itu adalah kitab kisah, ya, bukan bercerita tentang nubuatan. Kalau menurut pandangan yang mempunyai kitab, nah, kembali kepada konsep utama bahwa ketika Yesus dianggap sebagai penebus dosa, ya Yesus sendiri itu tidak pernah menyatakan itu dengan gamblang, dengan jelas. Di dalam Matius 19 nomor 17 diterangkan begini. Yesus menjawab, "Mengapa kamu bertanya kepadaku tentang perbuatan yang baik? Hanya satu yang baik, yaitu Allah. Tetapi jika kamu ingin mendapatkan keselamatan dari hidup selama-lamanya, kamu harus taat melakukan perintah-perintah Allah." Nah, perintah-perintah Allah ini, kalau kita melihat di dalam kitabnya Bani Israel, di dalam Ulangan 4 nomor 2, jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu menguranginya. Ini perintah. Ulangan 12 pasal 31, Ulangan 13 pasal 11, itu larangan untuk menambah dan mengurangi perintah. Sementara, kalau sepintas saya bertanya kepada abang saya ini, hukum ketetapan-ketetapan Tuhan di dalam kitab Torah itu diperuntukkan kepada Kristen kah?
atau diperuntukkan kepada Bani Israel? Tentu kalau kita mau jujur, jawabannya ya untuk Israel. Lalu kemudian kalau hukum ketetapan Tuhan itu untuk Bani Israel, lantas dari mana konsepnya bahwa ada pengakuan Kristen, hukum Taurat itu untuk kami. Kami tidak bisa melakukan semuanya. Kami tidak bisa melakukan sepenuhnya. Karena siapa yang melanggar satu saja, maka kami sama halnya melanggar semuanya. Lalu ini hukum Taurat untuk orang Yahudi. Kenapa teman-teman Kristen yang kegeeran? Itu dulu poinnya. Hukum Taurat itu diperuntukkan untuk siapa? Hukum ketetapan Tuhan kepada Bani Israel mengikat Bani Israel. Kenapa Kristen yang merasa? Lalu kemudian, ketika hukum Taurat ini untuk Bani Israel, lalu nyambungnya dengan Kristen itu apa? Nyambungnya dengan Kristen ketika sahabat Kristen menjadikan ajaran Paulus itu sebagai tameng untuk membebaskan diri Kristen dari hukum Taurat. Padahal sejatinya, kalau penebusan di atas tiang salib itu benar, maka yang dibebaskan itu adalah yang mempunyai kitab Taurat, bukan Kristen. Nah, ini kesalahan yang menurut saya harus ditelaah lagi, diteliti lagi lebih mendalam. Di dalam pengajaran Paulus diterangkan begini, hukum Taurat itu adalah kutuk. Hukum Taurat itu adalah maut. Nah, kalau kita menggunakan akal sehat, hukum Taurat mau maut kek, mau dia kutuk kek, mau ulat bulu kek, nggak ada urusan. Lawang itu bukan untuk non-Yahudi, itu hanya untuk Yahudi. Tapi lagi-lagi kemudian Paulus menyatakan hukum Taurat itu membebaskan dengan matinya Yesus di tiang salib, maka Yesus membebaskan manusia dari hukum Taurat. Ini lucu di sini. Lucunya kenapa? Itu tadi, hukum Taurat itu untuk Bani Israel, kenapa kemudian Kristen yang dibebaskan dari kutukan itu? Sehingga Kristen merasa bebas dari ketetapan-ketetapan Tuhan yang ada di dalam hukum yang diberikan Tuhan kepada Bani Israel. Makanya Kristen mengatakan, kami nggak hidup lagi di dalam hukum seremonial, kami hidup di dalam hukum kasih. Lalu dari mana aturan mainnya? Sementara Yesus datang untuk membebaskan dari perbudakan Mesir itu Musa. Tujuannya kemudian Yesus datang untuk mengajak Bani Israel kembali kepada perjanjian baru Tuhan kepada mereka. Apa itu? Hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu adalah hukum baru. Hukum Taurat itu adalah ketetapan baku. Hukum Taurat itu adalah perjanjian baru Allah kepada keturunan Yakub secara turun-temurun. Lalu kemudian muncul Kristen, mengklaim diri sebagai pengikut Yahudi rohani, dibebaskan kemudian dari hukum Taurat. Kan tidak nyambung. Hukum Taurat itu untuk siapa sih? Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Itu poinnya. Lalu ketika kemudian datang pembebas, membebas untuk apa? Pembebas dari hukum Taurat. Siapa yang dibebaskan dari hukum Taurat? Ya Bani Israel lah. Taurat itu adalah ikatan yang dijanjikan oleh Allah sebagai ketetapan yang mutlak untuk Bani Israel. Contoh misalnya, undang-undang yang ada di negara kita ini diperuntukkan untuk siapa? Untuk warga negara Republik Indonesia. Kemudian ada manusia lahir, lahir di kandang binatang. Matinya untuk apa kemudian? Untuk menebus orang Filipina dari aturan-aturan yang ada di negara Republik Indonesia. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Karena meskipun orang ini nggak lahir, orang Filipina bebas merdeka dari aturan mainnya negara Republik Indonesia. Coba dianalisa secara logika. Nggak nyambung kemudian ada sosok Tuhan lahir, mati untuk membebaskan orang Filipina, orang Singapura, orang Amerika dari aturan mainnya negara Republik Indonesia. Nggak lucu. Nggak lucu. Ini yang perlu dipahami. Sehingga Paulus mengatakan begini, 1 Korintus 15, pasal 56. Sengat maut itu adalah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. EGP. Saya nggak terikat dengan hukum Taurat.
karena saya bukan Bani Israel. Terus kenapa ada orang yang mati sia-sia di atas tiang salib untuk membebaskan orang Indonesia dari hukum Taurat? Nyambung nggak? Nggak nyambung. Tapi bukan pola itu yang kemudian disajikan oleh mimbar gereja. Yang disajikan mimbar gereja di permukaan adalah membebaskan manusia dari hukum-hukum Tuhan, lalu tunduk di atas yang mereka sebut ajaran kasih. Padahal Yesus ketika datang menjanjikan kepada Bani Israel akan datang penolong lain yang akan mengajarkan segala hukum-hukum, mengajarkan segala ketetapan, mengajarkan tentang pengisapan dunia akan dosa. Menggiring manusia ke dalam semua kebenaran. Yang dimaksud dengan kebenaran adalah wahyu. Bukan tulisan-tulisan yang dituliskan atas keinginan sendiri. Bukan kemudian kegemaran menjadi manusia sehingga dia itu menuliskan dari tangannya sendiri agar dianggap dia itu berjasa. Bukan karena kemudian kebohongan, kedustaannya sehingga dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan melimpah. Bukan. Tapi kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran absolut. Apa itu? Tentang kalamullah. Tentang wahyu dari langit yang turun ke atas muka bumi. Di mana Roh Kudus ketika dia berkata, dia tidak berkata atas dirinya sendiri, tetapi atas perintah yang mengutus dia. Itulah yang disebut pewahyuan. Nah sekarang Roh Kudus ini datang ke mana? Datang kepada Paulus kah? Datang kepada Lukas kah? Datang kepada Markus kah? Atau datang kepada sosok penolong yang tujuannya seruannya ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini pandangan saya, Bang. Ini pandangan saya. Poinnya adalah hukum Taurat yang hukum Taurat yang kemudian menjadi objek ya daripada penebusan dosa yang harus Yesus lakukan, yang dijajakan oleh Paulus in the gang, itu tidak nyambung dengan misi-misi ketetapan Tuhan kepada Bani Israel. Abang bisa buka di dalam Yeremia 31, pasal 31, nomor 32, nomor 33, nomor 34, dan seterusnya. Di mana ketetapan-ketetapan Tuhan mengikat kepada Bani Israel. Bukan kita, orang Indonesia. Demikian sementara. Ya, terima kasih Bang Suma. Kalau saya boleh tanggapi ya, ada beberapa poin di sini. Pertama tadi Bang Suma mengatakan bahwa nubuatan yang ada di Yesaya 53 tadi dengan penafsiran tadi saya sampaikan, sebenarnya saya nggak bisa bilang itu penafsiran, itu gamblang sekali gitu loh. Ya itu gamblang secara teks. Itu memang ditolak oleh Rabbinic Judaism. Ya, kalau saya bilang, jadi gini, itu terserah gitu ya. Orang-orang Judaism Rabbinik menolak, itu hak mereka. Dan iman kami Kristen itu tidak dilandasi oleh tafsir-tafsir Talmud dan para Rabbinik. Ya, kami tidak mengandalkan itu. Kalau menurut kami, Talmud dan sebagainya itu adalah seperti yang dikatakan di kitab Yeremia, bahwa itu adalah ajaran manusia. Ya, itu ayat ini sering dipakai oleh para apologetik Muslim untuk menyerang Kristen, bahwa kamu melakukan, sesungguhnya yang kamu lakukan ada hati kamu jauh daripada aku gitu. Sesungguhnya yang kamu lakukan adalah perintah manusia. Ya itu orang Kristen belum ada. Itu nabi tersebut adalah ditujukan untuk orang-orang Israel. Jadi artinya orang-orang Israel juga melakukan perintah-perintah manusia. Nah, kalau ditanya perintah manusia yang mana, maka saya akan katakan tadi, ya yang ada di dalam Talmud dan sebagainya, yang bukan pewahyuan. Ya, sementara kami Kristen itu mengimani Tanakh sebagai wahyu ilahi, dan juga mengimani apa yang disampaikan oleh Yesus dan para rasul-rasulnya sebagai wahyu ilahi. Jadi ini benar-benar keimanan kami dibangun atas pewahyuan, ya, bukan ajaran manusia. Nah, di atas pewahyuan itu Yesus mengatakan di dalam kitab Torah itu ada tertulis tentang aku, gitu loh. Dan Yesus banyak mengutip ayat-ayat, ya, ayat-ayat yang juga para rasul-rasul terkait dengan penggenapan nubuatan-nubuatan tersebut. Salah satunya Yesaya 53 ini. Nah, orang Yahudi wajar, Yudaisme Rabbinik wajar menolak itu. Kalau mereka menerima, maka runtuhlah gitu loh Judaism Rabbinik itu. Ya, jadi Kristen itu pada awalnya adalah salah satu mazhab dari Judaism. Saya pernah narasikan. Pada abad pertama ada 5 mazhab
Judaism, ya. Satu Farisi, kedua Zelot, ketiga Saduki, keempat Eseni, kelima Kristen. Dan justru Kristen ini yang paling berkembang pesat, ya, yang bersaing dengan Farisi. Ya, jadi mereka pada saatnya sama seperti orang Yahudi. Mereka berdoa sembahyang di sinagog, ya, sinagog atau di bait Allah. Bukan gereja nggak ada. Gereja itu pada saat zaman Romawi. Ya, kemudian kitab mereka juga sama, kitab Tanakh gitu. Mereka juga merayakan tradisi-tradisi yang Yahudi rayakan pada umumnya. Hanya mereka percaya Yesus sebagai Mesias gitu. Nah, kemudian baru setelah beberapa abad kemudian Kristen, setelah Yerusalem dihancurkan, Kristen itu menjadi suatu agama diadop oleh negara bangsa Romawi. Mulailah culture-nya Romawi diadop, culture-nya Yahudi ditinggalkan. Begitu, sehingga mereka tidak lagi lama-lama berpisah seperti itu gitu. Nah, sekarang mengenai tadi bahwa hanya Allah yang baik, ya, artinya bukannya Yesus menolak diri disebut baik, itu artinya Yesus sedang mentes orang itu gitu. Konsep yang disebut baik itu apa gitu loh. Karena di dalam dunia dan khususnya zaman itu orang-orang Israel tersebut, semua orang bisa dibilang baik, ya. Kamu baik. Tetapi Yesus menegaskan bahwa yang baik itu hanya Allah, gitu. Jadi pada saat Yesus dikatakan kamu orang baik, Yesus mencobai orang itu, ya. Pengertian orang baik itu seperti apa? Apakah bahwa Yesus disebut baik itu adalah pada umumnya orang yang tidak melakukan kejahatan dan sebagainya, atau karena dia memahami Yesus itu adalah Allah, makanya dia mengajukan pertanyaan itu, gitu. Nah, kemudian apakah Yesus pernah mengajarkan bahwa dia mati di kayu salib, dia datang untuk mati? Ada, ya, coba baca di Matius 20 ayat 28. Di situ dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi ini perkataan Yesus sendiri, tinta merah, ya. Artinya Yesus sendiri mengakui bahwa dia datang untuk mati, untuk menjadi penebusan. Ya, ini nggak bisa diabaikan, ya, ayat ini. Kemudian mengenai Torah, ya, saya setuju sama Bang Suma. Di sini kadang-kadang ada kesalahpahaman baik di apologetik Muslim yang sering membawa hal ini kepada orang Kristen, dan juga sebagian dari apologetik Kristen yang menjelaskan seperti yang tadi Bang Suma narasikan. Jadi begini, intinya surat-surat Paulus itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Kristen yang mayoritas saat itu adalah orang-orang Yahudi, ya, bahwa karena pada saat itu orang-orang Kristen, ya, yang adalah orang-orang Yahudi itu masih berpikiran untuk tetap mengikatkan diri pada hukum Torah, gitu. Dan juga termasuk orang-orang di luar Yahudi yang menjadi Kristen itu juga diminta untuk tetap melakukan hukum Torah. Ya, jadi ada benarnya juga bahwa ayat ini ditujukan orang Kristen, karena pada saat itu orang-orang Kristen yang di luar Yahudi juga mereka berusaha melakukan hukum Torah yang mengikatkan diri pada orang Yahudi. Ya, jadi karena memang Kristen itu memang mazhab Yahudi, mazhab Judaism. Nah, disitulah Paulus menjelaskan tidak perlu gitu loh, ya, tidak perlu seperti itu. Nah, buat kami orang-orang Kristen itu juga berlaku, ya, kalau memang tidak ada ayat itu, kami orang Kristen akan melakukan hukum Torah gitu, ya, karena kami berusaha masuk ke dalam mazhab Yahudi, ya. Kristen itu mazhab Yahudi, artinya kami akan juga melakukan hukum Torah, kami akan menjadi seperti Messianic Judaism, ya, orang-orang Yahudi yang mempercayai Yesus sebagai Messianik dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan, tetapi mereka tetap di dalam tradisi Yahudi, ya. Jadi artinya kami akan seperti itu kalau nggak ada surat Paulus seperti ini, gitu loh. Oke, saya rasa sih sementara itu aja. Terima kasih. Silakan. Baik. Atas apa yang Abang sampaikan ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Kalau kemudian abang saya ini berbicara mengenai Yesaya 53, kemudian mendudukkan Yesus sebagai penggenap dari nubuatan, dari cerita yang dianggap sebagai nubuatan. Yang pertama yang harus disikapi di sini adalah ketika kita melihat data di dalam Yesaya 53 di nomor 10 dikatakan gini, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila
ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Nah, ini akan semakin kontradiksi dengan ajaran mimbar gereja. Pertama, apakah Yesus itu benar mempunyai keturunan? Berumur panjang dia. Kalau iya, berarti apa yang dikatakan oleh pakar Bible, seperti misalnya yang santer kita lihat di dunia maya ya, Barbara Tering selama 20 tahun itu mempelajari naskah Laut Mati, berarti itu benar adanya, bahwa Yesus menikah, Yesus berpoligami. Ini bahaya. Kalau ini dibenarkan bahwa Yesaya 53 itu untuk Yesus. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah, maka ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ini kasihan ini kalau Yesus ternyata menikah dan memiliki keturunan. Kemudian kalau diiyakan, kalau umat Kristen dalam hal ini abang saya masih juga ngotot bahwa Yesaya 53 atau saya tambahkan 52 juga sekaligus, itu merupakan nubuatan tentang Yesus atau prosesi penyaliban Yesus, maka konsekuensinya adalah abang harus menerima catatan-catatan tersembunyi dari Laut Mati bahwa Yesus menikah, Yesus berpoligami, Yesus mempunyai keturunan hingga usia lanjut. Karena nubuatannya, ceritanya, kisahnya seperti itu. Jadi umat Kristen itu kalau tidak mau menerima ini, ya, maka harus melepaskan doktrin dan dogma bahwa Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus. Tapi kalau untuk Yesus, ayo rame-rame umat Kristen mengakui Yesus menikah, Yesus punya keturunan, Yesus itu juga panjang umur, tidak mati di salib. Lalu kemudian diterangkan di dalam Yesaya 53 pasal 11 ya, nomor 11. Sesudah kesusahan, jiwanya akan melihat terang dan menjadi puas. Ya. Dan hambaku itu, nah lagi-lagi disebut hamba, sebagai orang yang benar, lagi-lagi disebut orang, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dipikul. Di sini sangat jelas dikatakan bahwa oknum yang ada diceritakan di dalam Yesaya 53 memiliki keturunan, panjang umur, dan disebut dengan sebutan hamba Tuhan. Kalau disebut sebagai hamba Tuhan, akal sehat kita akan mengarah kepada oknum ini wajib hukumnya demi kebenaran bukan Tuhan. Karena dia hamba Tuhan. Artinya gini, saya katakan sekali lagi, saya membantu untuk supaya jangan mengatakan Yesus itu menikah, punya keturunan dan panjang umur. Dan tidak dia menjadi hamba. Lepaskan Yesaya 53, 52 sebagai nubuatan yang berbicara tentang penyiksaan kepada Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Karena yang ada di situ diceritakan, itu bukan Tuhan yang disiksa, tetapi hamba Tuhan. Karena kalau ini tidak dilepaskan, masih ngotot juga mengakui bahwa Yesaya 53 adalah nubuatan penyaliban Yesus, maka jelas runtuhlah klaim Kristen bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena nyata ayat ini menjelaskan Yesus hamba Tuhan. Nah, yang hamba Tuhan sudah pasti tidak sederajat dengan Tuhan. Jadi kalau dikatakan akulah dia, itu hoaks. Nah, karena itulah kemudian tidak bisa dipungkiri. Karena pada kenyataannya memang Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Malah mengajarkan di dalam Markus 12 pasal 29, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi bagaimana mungkin kemudian sahabat-sahabat Kristenku yang kukasihi itu mampu meyakini bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan? Bagaimana mungkin kemudian sahabat-sahabat Kristenku yang kusayangi mau menuhankan hambanya Tuhan? Karena itulah, yuk mari kita menggunakan argumentasi kita sebagai kodrat yang diberikan oleh Tuhan untuk kemudian mengasihi Tuhan dengan akal budi. Itu yang pertama. Kedua,
ketika sahabat saya mengatakan bahwa orang-orang Yudaism dahulu itu memiliki sebuah sekte, ya, saya hanya ingin mengatakan begini. Kalau dikatakan orang-orang terdahulu Yahudi punya sekte yang namanya Kristen, maka saya ingin menyodorkan sebuah data supaya kita ini tidak ngambang di dalam menjabarkan kebenaran menurut yang kita imani. Siapa Paulus menurut murid-murid Yesus? Atau siapa Paulus ini berdasarkan terhadap pengajaran orang-orang yang hidup pada masa abad pertama, pada masa orang-orang Yahudi kemudian mengenal Yesus dan mengenal orang-orang yang membawa-bawa nama Yesus. Ini data yang harus saya katakan. Di dalam pengajaran kitabnya sahabat Kristen berbicara mengenai Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 18 pasal 13. Di situ diceritakan Paulus ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada ilah lain, ya, atau kepada Tuhannya Bani Israel sekalipun dengan jalan apa? Dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Bisa dilihat yang teman-teman yang punya kitab di dalam Kisah Para Rasul 18 pasal 13. Paulus di situ dikatakan orang ini mengajarkan sebuah konsep yang bertentangan dengan hukum Taurat. Itu sudah diajarkan dari sejak awal. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 22, akan tetapi Paulus semakin besar pengaruhnya. Ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Ini poin. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 28, hai orang-orang Israel, tolong. Inilah orang di mana-mana, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat di tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Dari sejak semula Paulus ini sudah ditentang. Sementara Kristen hari ini berdiri di atas tonggak ajaran Paulus. Tapi orang-orang Yahudi pada asal mula sudah menentang Paulus. Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa Israel dan menentang hukum Taurat yang merupakan ketetapan-ketetapan Tuhan kepada Bani Israel. Dan mengajak orang-orang berkulub, pemakan babi, ya, itu masuk ke dalam bait Allah dan menajiskan bait Allah. Ini poin. Lalu kemudian di dalam Kisah Para Rasul 23 pasal 12, dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan, mereka tidak akan minum sebelum mereka membunuh Paulus. Ini data. Ini data. Sehingga kalau saya boleh minjam di dalam kitab sahabat Kristen diterangkan begini dalam Wahyu 22 pasal 15 di terjemahan lama. Cuma jangan terlalu panjang, nanti kami mendengar penjelasannya nanti bingung. Pendek-pendek dulu, dibagi dua. Sedikit lagi Bang. Di dalam Wahyu 22 pasal 15 di terjemahan lama dikatakan begini. Barang siapa yang cinta akan dusta dan berbuat dusta itu selamanya, maka dia tinggal di luar. Nah sekarang poinnya kemudian adalah kalau Bani Israel diberikan hukum perjanjian baru berupa Taurat, lalu kemudian dari mana sahabat-sahabat Kristen mengakui Yesus Paulus itu sebagai rasul, sementara orang pada mulanya di Yerusalem menganggapnya sebagai penyesat. Demikian. Oke, terima kasih Bang Sumah, cukup panjang, ada banyak poin. Saya jawab singkat-singkat aja ya. Pertama mengenai benih ya. Jadi mengenai tadi keturunan kisah Yesaya 53 ya. Di situ dikatakan engkau akan melihat keturunanmu ya, melihat keturunanmu. Tetapi yang dimaksud keturunanmu itu sebenarnya adalah benih ya. Benih itu dalam itu kalau di bahasa Inggrisnya digunakan kata seed ya, artinya benih. Nah, benih itu tidak berarti harus keturunan secara biologis. Ya, keturunan itu bisa juga di luar biologis, termasuk keturunan rohani gitu ya. Jadi kami ini kayak kami Kristen, kami ini keturunan Abraham. Secara daging kami bukan keturunan Abraham, tetapi secara rohani kami keturunan Abraham.
itu disebut keturunan juga gitu loh. Nah, pengertian keturunan di situ adalah keturunan bukan secara daging. Nah, kemudian apakah Yesus kawin? Saya bisa berani berkata tidak. Kenapa tidak? Kalau memang Yesus kawin ya, pasti diceritakan di kitab Injil Sinoptik dan para murid-muridnya akan menyebut. Kenapa? Karena perkawinan itu adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan seseorang. Ada 3 hal yang sangat penting di dalam kehidupan seseorang. Lahir, menikah, sama kematian. Ya, jadi kalau Yesus itu kawin tapi tidak diceritakan, padahal itu ada peristiwa yang sangat penting, itu berarti menjadikan para murid-murid Yesus itu pembohong ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan sebagainya itu pembohong. Dan kalau Yesus dinarasikan bahwa pada saat Yesus diurapi oleh minyak narwastu itu sebagai prosesi perkawinan, maka itu sama aja para penulis dan para rasul-rasul berbohong, karena tidak mungkin peristiwa perkawinan sebesar itu ya itu dinarasikan bukan sebagai perkawinan. Coba kita baca peristiwa kisah pengurapan Yesus dengan minyak narwastu. Apakah di situ dikatakan itu prosesi perkawinan? Sama sekali tidak. Apakah masuk akal dikatakan kalau itu perkawinan tetapi tidak disebutkan sebagai perkawinan tersebut? Tidak masuk akal gitu. Yang menyebut Yesus kawin itu adalah kitab-kitab yang ditulis di abad kedua Masehi ya, yang yaitu kitab-kitab yang disebut dengan Gnostik, yaitu ajaran bisa dilihat, itu ajaran Gnostik. Makanya saya pernah menyebut itu yang dibawa-bawa di dalam film Da Vinci Code. Ya, Da Vinci Code itu menarasikan demikian, seolah-olah ada persaingan di antara para murid-murid Yesus, ya, di antara Petrus dan Maria Magdalena gitu untuk mewarisi pengajaran Yesus. Jadi ini seolah-olah berkomplot gitu loh. Petrus itu berkomplot, itu ajarannya yaitu Injil Sinoptik itu. Nah, Maria Magdalena itu yang lain lagi gitu, seolah-olah sebagai istrinya Yesus itu punya pengajaran lain. Nah, itu narasi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kemudian jadi itu masalah perkawinan ya. Jadi saya bisa mengatakan Yesus tidak kawin kalau patokannya Bang Suma adalah Injil-Injil Gnostik ya, Gnostik yang ditentang oleh para rasul ya, yang ditulis abad kedua, di mana para kalaupun bukan menentang itu pun juga jadi pertanyaan apakah itu benar atau enggak, karena itu abad kedua, para saksi sudah mati. Kita tidak bisa menyatakan kitab-kitab yang ditulis pada saat saksi-saksi mati itu bisa dipegang ya. Kitab itu diakuin kalau memang ditulis pada saat para rasul masih hidup ya, bisa meng-cross check penulisannya gitu. Nah, kemudian Yesus hamba, memang Yesus hamba ya. Yesus di dalam kekristenan tidak ada, di dalam perjanjian baru tidak ada dikatakan Yesus bukan hamba. Kalau ada orang memahami bahwa Yesus itu bukan hamba, berarti dia salah. Ya, Yesus datang sebagai manusia untuk mati dan menjadi hamba. Izinkan saya share screen ya. Di mana dikatakan di situ Yesus adalah hamba. Ya, biar kita semua tahu bahwa itu ada dalilnya. Ya, itu di Filipi 4 nomor 22 juga ada, Bang. Ya, itu perjanjian lama ya. Saya akan menunjukkan di perjanjian baru, yaitu di Filipi ya. Di Yohanes 4 nomor 22 juga. Iya, oke. Saya tunjukin Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Ya, saya coba share screen, mohon izin ya, biar jelas semua. Oke. Nah, di sini dikatakan demikian, ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini sudah tampil ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kenapa saya tampilkan ayat ini ya? Karena ini ditulis oleh Paulus. Ya, kalau kan orang berpikir, oh Paulus hanya ingin mentuhankan Yesus. Oh tidak. Paulus juga mengaku Yesus adalah hamba. Begitu. Tolong dong jangan coret-coret ini. Kita hormati diskusi yang sehat ya. Jadi jelas di sini menceritakan dua. Yesus adalah rupa Allah, setara dengan Allah, tidak mengaku setara dengan Allah. Sebagian bisa dipertahankan, artinya dia setara dengan Allah. Sebagai kesetaraan dengan Allah, dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi hamba. Ini menjelaskan Yesus menjadi manusia, kenosis, dan dalam keadaan sebagai manusia ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi menjelaskan bahwa Yesus yang Allah itu menjadi manusia, menjadi hamba, untuk tujuannya apa? Mati. Itulah kenapa Yesus memilih jadi manusia. Oke, kemudian saya lanjut ke saya stop share screen. Saya lanjut ke poin yang tadi ya, Bang Suma. Siapakah Paulus? Paulus menurut catatan kisah para rasul, termasuk rasul-rasul lain ya,
itu adalah seorang rasul yang diangkat oleh Yesus Kristus. Ya, itu ada bisa dicari, saya lupa ayatnya ya, kalau nggak salah di Kisah Rasul 11 ya. Di situ dikatakan bahwa tadinya namanya Saulus ya, seorang yang tugasnya menganiaya orang-orang Kristen. Dia mencari, memburu sekte Kristen ini gitu loh. Nah, pada saat perjalanan menuju Damsyik, dia bertemu dengan Yesus Kristus. Nah, pada saat itu dia bertobat, sekaligus Yesus mengangkat dia sebagai rasul gitu. Yesus mengatakan bahwa dia akan diutus oleh aku akan mengutus engkau gitu loh kepada bangsa-bangsa. Nah, itu disaksikan ya. Kalau mungkin orang bilang itu kan katanya Paulus gitu. Saksi-saksi matanya yang bersama dengan Yesus, bersama dengan Paulus pada saat ke Damsyik tidak melihat siapapun kok, tidak mendengar perkataan orang, dia hanya mendengar suara gitu. Dia hanya melihat cahaya, tetapi tidak melihat Yesus yang berkata-kata pada Paulus gitu loh. Oke, tetapi ada satu lagi ya, murid Yesus yang diutus, yaitu namanya Ananias. Ya, Ananias itu diperintahkan oleh Yesus Kristus untuk datang untuk menyembuhkan Paulus ya, menyembuhkan Saulus. Ananias waktu itu menolak, dibilang, aku tahu orang ini yang menganiaya. Dia tadinya Ananias takut, tetapi Yesus berkata jangan takut. Orang ini sudah aku temuin dan orang ini sudah kuutus, dia akan menderita gitu loh. Ya, dia akan usul. Jadi ada saksinya Ananias. Lalu siapa lagi saksi-saksi lain ya? Saksi lain tuh contohnya murid-murid Yesus Kristus sendiri. Contohnya siapa? Petrus ya. Kalau kita baca di 2 Petrus 3 ayat 15, ya coba saya tampilin lagi 2 Petrus 3 ayat 15 biar kita sama-sama melihat ini. Ini penting soalnya ya. Sebentar. 2 Petrus 3 ayat 15. Nah, ini dia ayatnya. Ya, saya share ya. Di sini dikatakan begini, surat Petrus ini, Petrus yang ngomong, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang terkasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Nah, ini alibi yang sangat kuat, bukti yang sangat kuat, bahwa Paulus adalah di-endorse sama rasul-rasul lain, sama Petrus. Kalau Paulus adalah penyesat, logikanya ya, ini logika simpel aja, maka para hawirin, para murid-murid Yesus pasti akan mati-matian menentang Paulus. Logis gak Bang Suma? Ya logis, karena para murid-murid itu sudah ditugaskan oleh Yesus untuk menyebarkan Injil. Tiba-tiba ada satu orang nih, Paulus, ya, yang berusaha menghancurkan kekristenan. Apakah kita berpikir mereka tidak akan berdiam diri gitu? Nggak akan, pasti akan dicela. Bukan hanya dicela, para jemaat akan diperingatin oleh seorang orang yang mengaku rasul yang bernama Paulus, yaitu serigala yang berbulu domba. Ya, pasti ada dari Petrus, dari Barnabas, dari Yohanes, pasti akan ada surat itu. Adakah surat itu ditemukan? Nggak ada. Lalu apakah rasul-rasul lalai? Nggak ada. Rasul tidak lalai, tidak melakukan perintah Yesus untuk mendirikan ajarannya dia, pengajaran Injil. Bahkan mengukuhkan Paulus. Ya, ini jelas, ini bukti yang meruntuhkan semua tuduhan terhadap Paulus ya. Kemudian tanpa bukti ini pun Paulus juga punya alibi yang sangat kuat ya. Tidak ada secara psikologi nih ya, orang mengerti psikologi paham nih. Tidak ada orang yang mau mati untuk suatu kebohongan yang diciptakan oleh dirinya. Ya, tidak ada. Bang Suma katakan nih, Bang Suma punya tujuan jahat membuat suatu kebohongan. Apakah Bang Suma mau mati untuk itu? Untuk keuntungan yang diperoleh kebun? Nggak ada. Nah, Paulus itu mau menderita, masuk penjara, disesah, dianiaya, bahkan mati untuk suatu kesaksian, yaitu dan tercurah darahnya. Artinya apa? Nyawa dia, darah dia adalah materai untuk kesaksian Paulus dan kesaksian para rasul-rasul lainnya. Ya, kemudian kalau Bang Suma baca di Kisah Para Rasul 15 ya, itu para rasul-rasul di sidang itu ya. Itu ada Paulus, ada Petrus, ada Yakobus, ada Barabas dan sebagainya. Mereka seia sekata gitu loh, ya. Tidak terpecah, tidak ada Paulus ditunjuk sama Petrus. Oh, yang salah adalah Paulus gitu. Tidak, tetapi mereka seia sekata, Paulus dan Barabas, ada Petrus dan Yakobus. Artinya apa? Paulus di-endorse oleh para rasul-rasul, diakuin. Ya, jadi itu menjawab bahwa Paulus adalah rasul-rasul. Oke, demikian penjelasan saya. Terima kasih. Silakan. Baik. Makasih Bang. Jadi 2 poin ini saya juga akan mengarahkan sesuai dengan pemahaman saya, Bang. Pertama, ketika kemudian abang saya mengatakan Yesus itu tidak menikah, dengan kemudian Anda membangun
narasi bahwa Anda adalah keturunan rohani, sebenarnya itu sudah menggugurkan Yesaya 53 untuk Yesus. Karena di situ tidak ditemukan mengenai keturunan rohani. Itu poinnya di situ. Kalau kemudian Yesus disebut hamba, dah selesai. Karena Allah pencipta langit dan bumi itu tidak mungkin menjadi hamba, tidak mungkin dibentuk menjadi manusia. Yesaya 43 pasal 10, Yesaya 44 pasal 10, pasal 11. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu poinnya. Kemudian berbicara mengenai Paulus. Paulus ini ketika kita berbicara membahas Paulus ini, lalu kemudian kita mengambil dari Kisah Para Rasul 6 atau 9, di mana dia kemudian menuju ke Damsyik, lalu kemudian berbicara dia bertemu dengan Yesus. Jangan lupakan pesan Yesus bahwa dia akan pergi dan kedatangan keduanya nanti di akhir zaman. Bukan kedatangan keduanya nanti kepada Paulus di Damsyik ketika dia datang ke Damsyik. Itu satu. Kedua, Yesus mengatakan dia pergi. Dan yang akan datang itu adalah Roh Kudus, bukan Yesus. Sementara Paulus mengajarkan yang datang kepadanya itu adalah Yesus. Lalu kemudian Yesus menerangkan sendiri di dalam kitab yang abang saya ini pegang. Barang siapa yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, kata Yesus apa? Jangan kau percaya. Jadi kalau ada yang berkata di padang gurun, kata Yesus, ada Mesias di sini, ada Mesias, jangan kau percaya. Lalu kemudian di dalam 1 Yohanes 2 pasal 18 sampai pasal 27, di situ sangat terang dikatakan bahwa antikristus itu berasal dari antara orang Yahudi, berasal di antara orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus. Tadi di awal saya sudah menjelaskan bagaimana Kisah Para Rasul menerangkan orang-orang Yahudi membenci Paulus. Maka untuk menyelamatkan dan membantah argumen saya, sahabat saya masuk ke dalam penjabaran surah-surah Petrus. Apakah surah-surah Petrus ini betul tulisan Petrus murid Yesus? Itu yang perlu dipahami dengan baik. Karena tidak ada kemudian kekuatan yang bisa menghalangi siapapun menulis sebuah karangan, lalu kemudian dikatakan itu sebagai murid, tulisan murid Yesus, agar dianggap sebagai sebuah kebenaran, agar dianggap bahwa itu adalah tulisan murid Yesus. Saya ingin mengurai begini, ya. Saya ingin mengurai begini supaya kita bisa paham. Kitab Petrus itu jelas saya katakan, kalau kita ingin mengkaji secara akal sehat, itu penuh dengan ide-ide dan gaya penulisan Paulus. Sementara kalau Petrus itu sudah benar adalah murid Yesus. Yesus berpesan kepada Petrus, kepada 11 murid yang lain, jangan ke bangsa lain. Di dalam Matius 10, pasal 5, pasal 6. Dia diutus kepada orang-orang Yahudi saja. Jadi kalau ada kemudian tulisan mengatasnamakan muridnya Yesus, ada dua hal. Apakah itu murid durhaka atau orang lain yang kemudian dinisbahkan kepada murid Yesus agar dianggap sebagai sebuah kebenaran. Poin pertama, surah-surah Petrus itu penuh dengan ide-ide Paulus. Nanti kita bisa lihat dan membuktikan itu. Kedua, Paulus itu sudah lebih dulu melakukan penginjilan di daerah-daerah kemana surat itu ditujukan. Artinya begini, dengan mengirimkan surat-surat tersebut yang dikatakan surat Petrus itu, Petrus telah melanggar pagar wilayah garapan gereja Paulus. Itu poin, itu penting. Karena kenapa? Kalau ternyata Petrus itu, karena tulisan Petrus itu ternyata tulisan dari Paulus itu sendiri, maka benar, nggak apa-apa diulang kembali untuk mengirimkan ke wilayah-wilayah yang pernah Paulus itu kirimi surat. Kemudian di dalam surat Petrus itu tidak ditemukan catatan pribadi tentang kehidupan Yesus. Seperti yang diharapkan oleh orang-orang bahwa Petrus itu adalah murid Yesus. Petrus di dalam karangannya yang sekarang dipegang oleh orang Kristen, itu tidak pernah sedikit pun menyentuh tentang kepribadian Yesus. Yang dijajakan kemudian adalah konsep Trinitas, konsep 1 dalam 3, 3 dalam 1, penyembahan terhadap anak Maria. Itu poin. Kemudian, gaya sastra yang digunakan oleh tulisan Petrus, yang dikatakan Petrus ini, itu menggunakan gaya sastra Yunani, yang digunakan oleh pengarangnya. Sementara, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul diterangkan, Petrus, Yohanes ini adalah orang yang tidak berpendidikan. Orang yang buta huruf. Tapi apa yang menjadi gaya bahasanya?
gaya bahasa yang digunakan itu adalah gaya bahasa tinggi, gaya bahasa daripada bahasa Yunani. Kemudian penganiayaan yang muncul di dalam kitab Petrus ini itu mustahil berlangsung pada masa kehidupan Petrus. Karena hal-hal yang dibahas itu terjadi setelah kematiannya. Tolong dicatat itu. Kalau orang-orang intelektual dari gereja memahami apa yang saya jabarkan ini, itu pasti dia akan mengkaji dan menelitinya lebih mendalam. Nah, sekarang kita masuk ke dalam data histori dan juga pendekatan kitab yang kemudian sahabat anggap suci. Di dalam Lukas 21 diterangkan begini. Jawab Yesus kepada orang-orang yang ada pada masa itu, kepada muridnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Sekarang Paulus menjajakan Kristen itu tidak membawa-bawa nama Yohanes, tidak membawa-bawa nama Nikodemus, tapi yang dia bawa adalah Yesus. Selalu Yesus yang dibawa, selalu nama Yesus yang digunakan. Lalu kemudian mengajarkan, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Nah, di dalam pengajaran Paulus, sangat jelas selalu membawa-bawa nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah dia. Dia di sini adalah Bapa. Lalu Yesus menekankan di dalam data selanjutnya di dalam Lukas 21 nomor 12 diterangkan gini. Tetapi sebelum kamu disesatkan oleh penyesat itu, kamu semuanya akan ditangkap, dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan di penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Artinya bahwa Yesus menubuatkan tentang hal yang akan terjadi kepada murid-muridnya. Dan itu tergenapi pada masa Paulus. Siapa yang melaporkan, siapa yang menangkap, siapa yang menganiaya murid-murid Yesus pada mula? Dia adalah Paulus. Itu nggak bisa disangkal itu. Pendekatan histori berdasarkan terhadap catatan yang ada dalam kitab sahabat saya menerangkan bahwa ketika Yesus meminta muridnya agar waspada kepada oknum yang akan membawa namanya, namun sebelum oknum ini menyesatkan dengan membawa namanya, murid-muridnya terlebih dahulu ditangkap, dianiaya. Siapa pelakunya? Paulus. Berarti penyesat yang dimaksud di sini adalah Paulus. Jika ada di dalam pengajaran Yesus, jika ada yang mengajarkan di padang gurun, ada Mesias di sini, ada Mesias di situ, kata Yesus, jangan kau percaya. Karena itulah kemudian orang-orang Yahudi jelas tidak percaya kepada Paulus, orang Islam juga tidak percaya kepada Paulus, tetapi orang Kristen itu percaya kepada Paulus. Lalu kemudian mengatakan, ya mereka percaya itu adalah Yesus. Sebenarnya, yang orang Kristen percaya itu bukan Yesus, yang Kristen percaya adalah Paulus. Demikian sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup panjang. Saya jawabnya singkat-singkat aja ya. Jadi begini, tadi Bang Suma menjelaskan kedatangan Yesus ya. Yesus datang, jangan kamu percaya apabila orang mengatakan, lihat Yesus ada di sana, Yesus ada di sini. Karena kedatanganku itu seperti cahaya dari timur ke barat ya. Itu ayat pasnya saya nggak hafal, tapi kira-kira seperti itu bunyinya. Itu artinya Yesus bicara tentang kedatangan yang kedua sebagai raja di atas segala raja. Ya, jadi artinya kalau Yesus datang sebagai raja nanti yang kedua kali, ya jangan itu datang seperti itu ya, di langit kamu akan lihat seperti cahaya yang melintas dari timur ke barat. Jadi bukan seperti nanti ada di bilik itu, ada di padang gurun, bukan seperti itu. Nah, sementara yang dilihat oleh Paulus itu bukan seperti itu, bukan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi sebagai pernyataan Yesus ya, sebagai penampakan Yesus, sama seperti Hasyem menampakkan diri ya dalam wujud rupa api gitu pada saat itu kepada Musa, atau sama seperti Nabi Yeskiel ya yang dibawa ke surga, dia melihat tahta Hasyem di situ ya. Hasyem wajahnya ditutupi oleh sayap-sayap dari para kerubim supaya Yeskiel tidak melihat wajahnya Hasyem. Sama seperti itu kira-kira, dia melihat Yesus. Sama seperti Yohanes dibawa ke Pulau Patmos, dia melihat Yesus dan mendapat wahyu ya yang dibawakan oleh Yesus dan berbincang-bincang dengan Yesus seperti itu gitu. Dan itulah yang dikatakan oleh Yesus, sesungguhnya ada di antara semua murid-murid ini ada yang akan melihat kedatanganku ya, tidak akan mati sebelum mereka melihat kedatanganku. Yang dimaksud adalah Yohanes. Jadi Yohanes pun
melihat kedatangan Yesus sebagai raja, ya, sebagai raja di dalam visiannya dia di Pulau Patmos. Ya, jadi nggak ada logikanya bahwa tidak ada orang yang bisa melihat Yesus setelah Yesus naik ke surga, begitu. Nah, terus kemudian mengenai tadi perkataan Bang Suma, ya, ini ajaran Yesus berbeda dengan ajaran Paulus. Salah satunya tadi udah dikasih contoh, ya. Ini dalam rangka menjelaskan bahwa tulisan Petrus itu, surat Petrus itu adalah surat Paulus, gitu loh. Ya, ini saya katakan adalah tuduhan, dan tuduhan yang belum ada bukti. Kenapa saya bisa menampik tuduhan ini dengan mudah? Karena kalau kita kaum scholar, ya, kaum terpelajar, ya, yang orang yang bukan dalam latar belakang agama tetapi orang yang mengikuti disiplin ilmu, sudah mempelajari kitab-kitab, ya, sudah mempelajari kitab, melakukan teks kritik, ya. Surat-surat ini, surat Petrus itu diakui sebagai surat Petrus. Semua scholar konsensnya setuju, ya. Ada beberapa yang nggak setuju, misalnya seperti surat Ibrani. Ada yang bilang ini bukan Paulus yang menulis, tetapi orang lain, gitu. Itu kalau nggak salah si Priscilla yang menulis, gitu, ya. Tetapi ada juga yang menyebut ini tetap Paulus yang menulis. Ada ketidaksesuaian, gitu, ya. Bahkan kitab Torah pun juga ada teorinya, gitu loh. Oh, itu bukan Musa yang tulis, tetapi yang disebut dengan 4 golongan, ya, golongan Yahwis, Elohis, Deuteronomis, sama Pris, gitu, ya. Itu wajar, itu dari kalangan kalangan scholar, ya, scholar yang ya, kaum scholar yang tidak mempercayai, gitu. Tetapi untuk surat Petrus ini tidak ada, ya, mereka sepakat, dan Petrusnya dibuka oleh karangan Petrus. Dan kemudian tentang ajaran-ajaran yang bertentangan, tidak, narasi Petrus memang kalau memang sama dengan narasi Paulus, ya berarti memang dikuatkan, gitu loh. Ya, sama seperti kita nggak bisa bilang bahwa Matius itu adalah ditulis oleh Yohanes karena isinya ada kesamaan dengan Yohanes, nggak bisa begitu. Kalau memang ada kesamaan, ya berarti memang mereka sama-sama bersaksi tentang suatu hal yang diilhami oleh Roh Kudus, gitu loh. Nah, tadi Bang Suma bilang, contohnya perintah Yesus memerintahkan jangan ke bangsa lain, tetapi hanya kepada bangsa Yahudi. Itu betul, gitu loh. Tetapi Bang Suma harus melihat juga ayat-ayat yang lain, di mana Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menginjili ke segala bangsa, baptislah mereka di dalam nama Anak, Bapa dan Roh Kudus, gitu loh. Ya, juga perkataan Yesus bahwa Injil Kerajaan ini akan diberitakan kepada seluruh bangsa untuk menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Ya, artinya Injilnya akan diberitakan seluruh dunia. Lalu kenapa Yesus hanya ada satu menyuruh? Yaitu itu artinya Yesus mengubah perintahnya. Pada saat itu Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk tidak menyimpang, bahkan tidak ke Samaria. Tapi setelah Yesus meninggal, setelah Yesus mati dan naik bangkit, Yesus memberikan perintah yang berbeda. Ya, Yesus merubah. Gitu. Kenapa? Itu bisa dijelaskan karena Yesus merubah perintah, karena jelas orang Yahudi sudah menolak, ya, menolak Injil Kerajaan Allah. Jadi Injil Kerajaan Allah itu siap diberitakan ke bangsa-bangsa lain, begitu, gitu. Dan Yesus sendiri datang memang untuk melayani orang-orang Israel sebagai anak yang sulung, begitu. Jadi tugas yang untuk bangsa lain itu bukan Yesus, tetapi murid-muridnya yang ditugaskan. Itu gampang sekali jawabnya. Kemudian kebalik lagi tadi soal Paulus, ya, ajaran Paulus. Itu sebenarnya simple. Kalau memang Paulus itu penipu, ya, kenapa tidak ada surat satupun, bukti evidence, surat dari rasul-rasul manapun, ya, Petrus, Yohanes, yang menampik dia, ya, baik itu surat kepada jemaat, mereka masih punya jemaat loh. Petrus punya jemaat, kenapa nggak ada surat seperti itu yang menampik Paulus? Ya, artinya tidak ada bukti. Tuduhan itu sama sekali tidak berbukti, bahkan tidak logis. Ya, nggak mungkin loh para murid-murid Yesus yang ditugaskan Yesus untuk memberitakan Injil, ya, untuk menjadikan semua bangsa muridku, mau membiarkan Kristen dibajak, gitu loh, oleh seseorang, ya, mau siapapun juga, termasuk Paulus, dibajak, gitu, oleh serigala berbulu domba. Pasti mereka mengambil tindakan, ya, pasti ada suratnya, gitu loh. Mana suratnya? Mana pernyataan Paulus atau Petrus atau Yakobus atau Yohanes yang menentang Paulus, memperingatkan jemaat untuk waspada dengan serigala berbulu domba yang bernama Paulus? Nggak ada. Artinya narasi itu narasi yang tidak berdasar. Ya, sama sekali tidak berdasar, hanya tuduhan semata. Begitu, gitu. Tapi bukti sebaliknya ada. Ya, bukti-bukti pernyataan-pernyataan Ananias, pernyataan rasul-rasul lain, termasuk Petrus yang tadi dituduh bukan tulisan Petrus yang tidak ada bukti. Ya, kemudian juga alibinya Paulus sendiri, ya, yang dia mau mati. Ada nggak orang yang mau mati seperti itu demi kebohongan?
Nggak mungkin. Logika psikologi ya. Siapa orang apologet yang paham psikologi ya? Ya, ini Paulus itu tadinya penganiaya orang-orang Kristen loh. Ya, Paulus itu benar-benar Judaisme yang kolot ya, yang apa namanya, yang apalah pokoknya yang seperti itulah. Menganiaya orang-orang Kristen yang dianggap melanggar hukum Torah ya, mengancam ajaran tradisi Yahudi. Tiba-tiba berubah menjadi Kristen itu tidak masuk akal gitu loh, kalau bukan karena suatu hal gitu. Apakah mungkin dia dibayar? Siapa yang membayar dia, dan apa mau dia dibayar seperti itu gitu loh. Kalaupun dia dibayar berarti kan dia mencari kenikmatan dunia. Tetapi buktinya dia mati, mau disiksa. Nggak mungkin kan, tidak masuk akal semua gitu loh. Ya, kemudian saya rasa itu aja. Terima kasih. Silakan. Ya, baik. Yang pertama, saya katakan begini, Bang. Petrus tidak mungkin menuliskan surat kepada non-Yahudi. Itu poin saya. Berdasar terhadap pesan-pesan Yesus. Ya, nanti coba dikaji lebih jauh lagi. Petrus tidak akan mengkhianati Yesus, itu poinnya. Yesus yang melarang keras ke-12 muridnya mengabarkan Injil atau pengajaran wahyu yang diterima oleh Yesus pada non-Yahudi, ya, itu tidak akan mungkin Petrus muridnya Yesus mengkhianati Sang Yesus. Justru sepenuhnya akan dilakukan oleh penyesat-penyesat yang mengatasnamakan Yesus itu tadi. Nah, kalau kita melihat memang dari sebagian dari sahabat Kristen ya akan membenturkan dengan argumen seperti Abang katakan tadi di dalam Matius 28 pasal 19. Tetapi itu saja tidak relevan. Kenapa? Sebab Petrus ini lebih tahu bahwa bagi ke-12 murid Yesus, yang menjadi amanat agung Yesus itu adalah justru apa yang tercatat di dalam Matius 10 pasal 5. Jangan kau ke bangsa lain. Kenapa? Karena itu adalah perintah Yesus pada saat Yesus masih hidup. Bukan perintah pada saat Yesus itu tidak ada. Lagi pula, berdasarkan salinan manuskrip asli yang dimiliki oleh gereja hari ini, Matius itu berbahasa Ibrani yang tersimpan di Israel. Itu dipastikan bahwa Matius 28 pasal 19 itu tidak ada data itu. Terus yang kedua, di dalam kehidupan nyata, Paulus dan Petrus itu bukan sahabat. Dia orang ini sering bertentangan, seperti yang saya ceritakan di kisah para rasul di awal. Ya, Paulus dengan ke-12 murid Yesus itu bertentangan. Tidak ada itu pernah cerita-cerita bahwa Paulus dengan murid Yesus itu tidak berseteru. Bahkan diakui oleh Paulus itu sendiri. Di mana diakuinya? Galatia 2, pasal 6, nomor 7, nomor 9, Galatia 2, nomor 11 sampai nomor 14. Itu nyata itu pertentangannya. Jadi kalau hari ini Kristen saya katakan mengakui tulisan Petrus itu adalah tulisan murid Yesus, harus ditelaah lagi lebih jauh. Kemudian, sekalipun otoritas tertinggi gereja-gereja dunia hari ini, bahwa kejadian Petrus itu, tulisan Petrus itu adalah merupakan sebuah kejadian atau skandal yang disembunyikan bahwa itu bukan tulisan murid Yesus, atau sesuatu yang telah nyata tetapi dicoba untuk ditutup-tutupi, itu tetap saja akan berbentuk sebuah kesalahan fatal. Kenapa? Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap tulisan-tulisan yang dianggap sebagai kitab suci hari ini oleh teman-teman Kristen. Itu poin penting. Lalu kemudian penekanan Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel itu supaya waspada kepada siapa? Kepada ahli kitab, pada orang Farisi. Nah, sementara lebih jauh, kalau ada mengatakan, apa untungnya bagi Paulus? Tunggu dulu. Jangan berbicara untung dulu. Tapi berbicara mengenai kecaman dan ancaman Tuhan. Kepada siapa? Kepada orang, kepada oknum yang berbicara bukan firman Tuhan, tapi dianggap sebagai firman Tuhan. Di dalam Ulangan 18 pasal 20 itu jelas di situ. Orang itu wajib hukumnya mati. Kalau dia mengatasnamakan nama Tuhan, tetapi yang disampaikan itu bukan firman Tuhan, wajib hukumnya mati. Jadi kalau Anda mengatakan, dia buktinya nggak kaya, dia buktinya tidak ini dan itu, tetapi yang disebut nubuatan, itu harus tergenapin.
ketika ada sosok yang mengaku sebagai utusan Tuhan, sebagai pengajar-pengajar, mengatasnamakan Tuhan, mengajarkan sesuatu yang bukan dari Tuhan, kata Tuhan, orang itu harus mati. Ulangan 18 pasal 20. Itu jawabannya. Lalu kemudian lebih jauh sikit lagi dari saya. Diterangkan sendiri oleh Yesus di dalam Yohanes 8 pasal 44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Ini poin. Iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, siapa di dalam pengajaran Kristen yang pernah mengaku sebagai bapak? Yang pernah mengaku bapak di dalam Yesus Kristus. Ini harus dipahami lebih jauh. Siapa dia yang pernah mengaku sebagai bapak? Di dalam pengajaran Paulus, di dalam 1 Korintus 4 nomor 15, dia dengan rela mengatakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-beribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak memiliki banyak bapak. Sebab akulah Paulus yang dalam Yesus Kristus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Paulus mengaku sebagai bapak di dalam Yesus Kristus. Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Artinya, kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Paulus. Nah, sekarang Anda menjadi Kristen, itu karena keinginan Yesus atau keinginan Paulus? Anda menuhankan Yesus, itu keinginan Yesus atau keinginan Paulus? Terjawab itu. Lalu dikatakan, ia akan membunuh manusia sejak semula. Nah, siapa yang melakukan tindakannya sebelum mengaku bertaubat dengan cara membunuh murid Yesus? Sesuai dengan apa yang saya terangkan dalam Lukas 21 tadi. Waspadalah. Namun sebelum itu terjadi, oknum itu akan menangkap, akan menyiksa, menyesah kamu, melaporkan kamu. Itu siapa pelakunya? Paulus. Berarti ketika Yesus mengatakan, Yohanes 8:44, waspadalah terhadap apa iblislah yang menjadi bapakmu. Ini yang dituduh siapa? Lalu kemudian dikatakan, dia hidup tidak di dalam kebenaran. Sebab ketika dia berkata, dia berdusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Nah, sekarang siapa yang mengaku menulis catatan-catatan dengan huruf-huruf yang dia tulis berdasarkan tangannya sendiri? Siapa yang menuliskan bukan berdasarkan atas firman Tuhan? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaan, mengapa aku masih dihakimi sebagai seorang berdusta? Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Ini siapa yang mengaku seperti ini? Paulus. Ini jelas. Jadi kita tidak perlu lagi mencari-cari yang lain. Kalau sudah ada yang menggenapi. Apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Apa yang aku katakan, aku berkata bukan sebagai orang yang berkata sesuai dengan firman Tuhan. Melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan. 2 Korintus 11 nomor 17. Kena terhadap apa yang Yesus lontarkan di dalam Yohanes 8 pasal 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Hari ini sahabat Kristen menuhankan Yesus, menganggap Yesus itu inkarnasi Tuhan, melanggar semua ketetapan-ketetapan Tuhan di dalam perjanjian lama yang disebut Torah demi untuk mengikuti apa yang ingin Paulus ajarkan kepada manusia. Kalau Anda, sahabat saya mengatakan, apa untungnya? Itu tadi, menggenapi Ulangan 18 nomor 20, pengajar palsu, nabi palsu, wajib hukumnya mati. Demikian. Baik, terima kasih Bang Suma. Ya, sampai berapa menit lagi kira-kira? Mungkin ini saya terakhir ya. Mungkin ini nanti, terakhir ya. Ya, boleh. Soalnya ada beberapa teman Kristen yang juga sudah masuk. Siap. Billy, ada pendengar Budiman. Ya. Monggo dilanjut lagi, ada Pak. Ya, saya juga ada mau jalan soalnya ya. Ya, monggo. Baik. Silakan. Ini tadi Bang Suma menarasikan bahwa Matius 28 di mana perintah Yesus untuk memberitakan Injil ke segala bangsa itu adalah ayat palsu. Ya, saya katakan itu bukan ayat palsu. Ya, juga bukan ayat sisipan. Yang dibicarakan sebagai, jadi gini, yang dibicarakan sebagai ayat sisipan itu adalah Markus 16, ya, ayat 9 sampai 18. Itu memang ada perintah Yesus memberitakan Injil ke seluruh dunia. Jadi Injil itu, ya, kitab-kitab perjanjian baru itu ada 15.000
manuskrip yang sudah ditemukan ya, ditemukan dan itu sudah diselidiki di antara sekian ratus ribu varian, itu hanya ada segelintir varian yang sifatnya punya makna ya, yang punya pendapat. Ada yang bilang itu tanda tambahan, ada yang bilang itu sisipan, ada yang bilang itu pengurangan gitu ya. Tetapi intinya mereka semua sepakat bahwa itu adalah human error gitu ya. Kesalahan bukan human error, bukan kesalahan yang disengaja untuk membawa suatu teologi lain gitu. Memang benar ada sengaja merubah arti dalam arti untuk membuat smooth antara paragraf gitu ya, untuk membantu para pembaca mengerti. Cuma hanya sebatas itu. Jadi kalau tadi Bang Suma menarasikan bahwa Matius 28 itu karena dia ditulis dalam bahasa Ibrani, betul, itu kemungkinan besar Matius itu pertama kali ditulis dalam bahasa Ibrani sebagai membuktikan bahwa Matius 28 itu ayat palsu, ya itu sama sekali tidak. Ya itu bicara tentang Markus, dan Markus pun itu bukan ayat palsu. Ya itu masih dalam perdebatan. Ini di teks yang sebelumnya ada, tetapi yang teks sebelumnya tidak ada begitu ya. Ada 3 selain Yohanes, Markus 16 sama kisah perempuan yang bersinah yang di dalam Yohanes, itu yang sering dibahas. Nah, kemudian bukan hanya Matius 28 ya, Matius 24 tadi saya sudah ceritakan. Yesus mengatakan, dan Injil kerajaan ini tentang akhir zaman loh. Salah satu tanda akhir zaman waktu Yesus bilang tanda akhir zamannya A, B, C, D, E. Nah, salah satunya dibilang, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan kepada seluruh dunia untuk menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Ya artinya Injil itu akan diberitakan ya untuk seluruh dunia, artinya untuk manusia, bukan hanya untuk orang-orang Israel. Ya, jadi perintah-perintah narasi itu bisa sekali dijawab karena Yesus bukan bertentangan. Karena Yesus tidak pernah bilang bahwa dia hanya Injil ini hanya untuk bangsa Israel untuk selama-lamanya. Kalau Yesus pernah berkata demikian, maka berarti betul ada pertentangan gitu loh dengan Matius 28 dan Matius 24 begitu. Tetapi ini bukan begitu, artinya tidak ada pertentangan. Nah, kemudian itu bisa dijelaskan secara kronologis. Nah, kemudian tadi Suma mengatakan bahwa Paulus itu dihukum mati karena ini menggenapi daripada ulangan ya, hukuman terhadap nabi-nabi palsu. Begitu ya Bang Suma ya. Jadi gini, tidak benar ya. Jadi kitab Ulangan itu mengatakan ya sebagai bentuk salah satu hukum di bangsa Israel, apabila suatu nabi ketahuan ternyata nabi palsu, ia harus dihukum. Ya, dihukum hukum mati. Ya, salah satu buktinya apa dia nabi palsu ya, yaitu apabila dia bernubuat tidak terjadi, tidak terbukti gitu loh. Nah, apakah berarti semua nabi yang mati itu adalah nabi palsu? Tidak. Begitu. Banyak sekali. Yesus pun menarasikan demikian bahwa engkau bangsa Israel telah membunuh nabi-nabi. Ya, nabi-nabi pun dibunuh gitu loh. Bukannya berarti mereka nabi palsu, tetapi memang tindakan bangsa Israel yang sesat saat itu gitu loh. Dan Yesus pun dibunuh. Apakah Yesus berarti nabi palsu gitu? Kan enggak. Gitu. Apakah berarti tidak boleh ada yang namanya martir? Ya enggak begitu gitu ya. Jadi itu logika falasi ya menggunakan ayat Ulangan tersebut. Kemudian masalah keinginan Yesus dan Paulus ya. Jadi kami Kristen itu mengikuti Yesus. Kami semua rasul-rasul dan rasul Paulus mengikuti Yesus Kristus. Sebagaimana Pak Petrus tidak mengkhianati Yesus, Paulus pun tidak mengkhianati Yesus. Tidak ada bukti Paulus mengkhianati Yesus. Semua itu hanya narasi karena cocokmologi gitu loh. Karena cocokmologi mencomot ayat dan di-eisegesiskan menurut pemahaman dia, sehingga timbullah pertentangan antara Paulus dan Yesus. Nah, kemudian siapakah pendusta gitu loh? Sekali lagi ini hukum ini psikologi ya. Tidak mungkin, tidak masuk akal seorang yang bertujuan menipu ya akan berterus terang di suratnya, yang di mana suratnya itu memang ditulis untuk menipu orang, mengakui bahwa dia adalah penipu. Ya ini udah tuduhan yang tidak logis ya. Pada saat tadi Bang Suma mengutip ayat di situ dikatakan jikalau oleh dustamu, tadi gimana ya bunyinya ya? Sebentar, saya coba lihat ayat. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku harus masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa gitu loh. Jadi ini saya nggak bicara maknanya ya, tetapi di sini mengatakan tetapi jika. Jadi ini pengandaian ya. Ini bicara pengandaian jika kebenaran Allah oleh dustaku. Jadi jikalau Injil kerajaan ini, Injil yang Paulus beritakan ini adalah merupakan dusta. Ya, jadi tidak berarti Paulus mengakui bahwa dia sedang berdusta.
tetapi dia menggunakan suatu pengandaian. Ya, jadi artinya tidak ada bukti Paulus itu berdusta. Ya, kalau memang Paulus berdusta, logika pasti murid-muridnya akan menuduh Paulus berdusta. Nah, tadi Bang Suma menarasikan Petrus pernah berselisih sama Paulus. Betul, pernah berselisih. Tetapi selisih itu bukan selisih tentang kerasulan Paulus. Ya, itu berselisih tentang waktu itu karena Petrus itu mengikuti orang-orang Yahudi saat itu gitu loh. Jadi pada saat kedatangan orang-orang yang non-Yahudi, Petrus ya ikut-ikut dengan orang Yahudi itu yang Paulus tuduh sebagai munafik. Tetapi habis itu sudah tidak ada pertentangan lagi gitu loh. Itu kan wajar, di antara sama manusia ada pertentangan sekali dua kali gitu ya. Tidak bisa dipakai sebagai bukti bahwa Petrus menentang ajaran Paulus. Ya, Petrus menuduh Paulus rasul palsu. Tidak ada begitu. Ya, tidak ada bukti. Ketidakadaan bukti itu sekaligus membuktikan bahwa Paulus itu bukan rasul palsu, gitu loh. Ya, kenapa saya bisa bilang bukti sebaliknya? Karena memang mereka itu ditugaskan untuk menjadikan semua bangsa muridku, Paulus, Petrus dan semua murid-muridnya. Jikalau memang ada penyesat yang mau coba membajak umat Kristen, pasti ada dong tulisan dari Paulus, dari Petrus. Masa Petrus berdiam diri? Nah, ketidakadaan itu menjadikan bukti bahwa tidak mungkin, ya. Dan disertai oleh bukti-bukti lainnya, surat-surat Petrus tadi yang saya sudah bicarakan. Oke, terima kasih. Saya rasa sih sementara itu dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi dialog kita, Bang Suma, supaya tidak didominasi oleh saya, karena yang Kristen juga banyak, bukan saya saja. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikum, Bang Antonius. Ya, terima kasih atas paparan sahabat saya. Jadi memang mau tidak mau, ya, abang saya ini harus membela Paulus. Karena kalau tidak, amruklah Kristen itu, karena dari sanalah poinnya kemudian Kristen itu ada. Tapi kalau kita diperhadapkan dengan pertanyaan sederhana, siapa Paulus menurut Yesus, maka kita akan kelabakan. Karena Yesus itu tidak punya pengajaran yang berkaitan dengan Paulus. Yang ada, Paulus dan rekan-rekan menceritakan tentang Yesus. Tapi Yesus yang diimani sebagai Sang Firman, itu tidak pernah bercerita tentang Paulus, tidak pernah bercerita tentang Kristen. Ya, tapi nggak apa-apa, nanti ke depannya kita akan ulas lagi lebih jauh. Silakan yang lain, teman-teman. Itu nggak pernah ada. Nubuatan itu tidak ada pernah menyebut nama ya, kalau kita lihat dari zaman dulu, nubuatan Yesaya apa tidak ada pernah menyebut nama. Jadi artinya tidak ada, kalau misalnya Nabi Muhammad dinubuatkan tidak mungkin gitu ada menyebut nama Nabi Muhammad. Begitu juga Paulus gitu loh. Paulus itu tidak mungkin kalau memang dinubuatkan ada disebut nama gitu loh. Begitu juga Yesus tidak mungkin menyebut nama Paulus karena memang Paulus belum datang. Pasti muridnya akan kebingungan 7 keliling gitu. Ya oke, silakan, terima kasih. Begitu aja. Iya, sayangnya Paulus sesama dengan Yesus, jadi tidak perlu dinubuatkan. Cukup Yesus mengatakan waspada kepada orang Farisi, ahli kitab, dan orang-orang Saduki. Ya, serigala nyamar domba, artinya non daripada murid yang masuk ke dalam kalangan murid, kemudian mengaku-ngaku sebagai murid. Ya, serigala lah maksudnya gitu. Dan itu bisa kita lihat dalam Lukas 21. Bahwa sebelum orang ini datang menyesatkan membawa nama Yesus, terlebih dahulu mengadakan penganiayaan terhadap murid-murid Yesus, dan itu digenapi oleh Paulus. Oke, demikian teman-teman, silakan dilanjut yang lain. Kasih. Oke. Terima kasih. Saya close YouTube saya dulu, boleh ya? Bentar. Saya mau close aja buat teman-teman yang ada di live comment. Kita close dulu ya, udah kepanjangan 2 jam. Mungkin Bang Juma ada lagi sesi diskusi dengan yang lainnya atau yang lainnya, monggo silahkan. Saya matikan YouTube-nya, yang mau pindah ke live-nya Bang Juma atau Triun Slayer, dan yang live masih banyak yang lain teman-teman muslim, monggo ya. Itu aja, terima kasih, dan dilanjutkan yang lainnya. Assalamualaikum. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanggapi tadi tentang Bang Juma bilang Matius 28:19 itu katanya itu sisipan atau apa gitu. Ternyata memang sisipan. Halo Pak Antonius. Iya.